Lontong ya. Oke, langkah pertama siapin manisa atau labu siam seperti biasa. Kita akan belah bagian ujungnya, lalu gosok-gosok seperti ini. Tangan ya teman-teman, kemudian kita kupas sampai bersih. Nah, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam dan bagus banget. Oke, ini udah selesai. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan sesuai selera ya. Untuk ketebalannya di sini aku potong kayak stick gitu ya teman-teman, kecil-kecil. Oke. Kalau teman-teman males ngiris seperti ini, boleh beli yang udah dirajang-rajang, ada ya teman-teman. Atau bisa menggunakan alat, pakai pasrah gitu atau parutan gitu ya teman-teman. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Lanjut, kita kasih garam supaya labu siamnya itu lentur ya teman-teman. Jadi nggak kenceng-kenceng kayak gini, hasilnya tuh enak. Karena getahnya udah hilang ya teman-teman. Oke, cukup diremas-remas. Kemudian nanti tinggal dibilas sampai bersih. Nah, untuk bahan tambahannya di sini aku pakai cecek atau kulit sapi. Aku pakai cuma 250 gram aja ya. Buat campur-campuran, karena menu kali ini kalau campur-campur tuh makin enak ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah 8 siung, bawang putihnya 5 siung. Cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kemudian cabai merahnya aku pakai 5 buah juga, dibuang bijinya ya. Lanjut, ada garam dan lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian ada gula pasir 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita masukin semuanya biar nggak ada yang kelewatan ya teman-teman, karena aku tuh kadang pikun, kalau nggak dimasukin semua kadang ada yang kelupa. Oke, kita akan blender bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget menghaluskan bumbu dengan cepat dan hasilnya tuh halus banget. Oke, bisa dilihat. Ini hasilnya sangat halus. Kemudian kita akan tumis bumbunya sampai harum ya teman-teman. Masukkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar aja. Masak sampai tanak ya. Oh ya, untuk panci yang aku gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Anti lengket dan panasnya tuh super cepet banget. Dan pastinya kalau masak jadi lebih cepat ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya tanak seperti ini dan kita bisa masukkan udang sebanyak 250 gram. Aku pakai udang merus ya, udang yang kecil-kecil. Ini buat sedep-sedepan biar masakan tuh makin harum. Masukkan juga cece atau kulit sapi yang tadi udah kita potong-potong.
Masak sampai bumbunya meresap. Kemudian ini tadi ada tahu, sisa-sisa ya teman-teman udah digoreng setengah mateng, masuk juga dan ini manisannya atau labu siamnya masuk juga. Isinya super banyak banget karena ini bisa dibagi-bagi untuk tetangga ya teman-teman. Jadi masaknya tuh besar, super banyak banget. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau mau kuahnya banyak boleh ditambah lagi. Masak sampai empuk. Setelah itu kita bisa tambahkan santan. Di sini aku pakai santan instan aja ya. Untuk teman-teman kalau suka santan boleh tambahkan lagi. Kalau kurang suka, satu saset aja udah cukup ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Lodeh campur-campur kayak gini enak masaknya tuh sore hari atau malam. Makannya pas pagi hari, beneran deh. Bumbunya tuh bisa ngeresep banget dan warnanya juga jauh lebih cakep, teman-teman. Oke, kalau sudah matang dan terasa tanak, semua bahan empuk, kita boleh matikan apinya ya. Dan kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira apa ya pasangan menu kali ini? Ada ati sapi, di sini aku pakai 250 gram. Langsung aja kita rebus sebentar sampai dia itu kaku dan mudah dipotong-potong ya teman-teman. Setelah kaku, kita boleh potong-potong si ati sapinya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya ya. Boleh kecil-kecil, boleh sedang atau boleh gede. Untuk ati sapi, kalau teman-teman nggak ada, bisa diganti dengan hati ayam ya. Oke, setelah itu si atinya digoreng sampai berwarna kecoklatan atau agak gelap gitu ya teman-teman. Ini supaya aromanya tuh makin harum saat dimasak nanti. Lanjut ada kentang, di sini aku pakai 2 buah aja. Langsung aja kita kupas sampai bersih. Kemudian potong-potong kentang sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Di sini aku potong dadu kecil-kecil aja.
Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita panaskan minyak ya. Dan goreng kentangnya sampai kecoklatan dan matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan kentangnya. Kemudian kita panaskan air lagi, masukkan bawang putih 6 siung. Kemudian ada bawang merahnya, di sini aku pakai 9 siung. Lalu cabai merah yang udah dibuang bijinya, aku pakai 5 buah. Kemudian ada cabai rawitnya, aku pakai 6 buah. Rebus sampai empuk, baru kemudian kita akan blender ya teman-teman. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air, lalu proses sampai halus ya. Mungkin teman-teman tanya ya, kenapa sih bumbunya harus direbus dulu? Biar warnanya tuh kemerahan banget ya teman-teman, karena bumbu terutama si cabenya itu kalau direbus warnanya tuh bakal keluar banget. Oke, setelah selesai kita akan langsung tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Bisa dilihat ini warnanya emang beneran merah banget ya ketika bumbunya itu direbus. Tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuas 1 potong ya. Oke, ini dimasak sampai tanak. Masukkan pete, ini opsional aja ya untuk teman-teman yang gak suka boleh di-skip. Rawit utuh secukupnya aja untuk mempercantik warnanya. Kemudian ada udang, aku pakai 250 gram. Masak sampai berubah warna dan tercium harum ya. Kemudian kita bisa tambahkan kentang gorengnya. Lalu si ati yang udah digoreng tadi. Masukin santan kental. Boleh santannya itu ditambahkan dengan air atau langsung dimasukin seperti ini ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan sedikit air aja ya teman-teman. Lalu masak sampai kuahnya agak menyusut, dia mengental. Hasil ini mantul banget. Dua menu yang cocok banget dimakan bareng ketupat ya. Oke, setelah matang, kita boleh matikan apinya. Dan menu kali ini siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan bawang merah goreng. Ini bisa jadi menu yang lezat banget loh teman-teman. Sambal goreng kentang ati udang. Yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan.
Nah, ini sayur lodeh labu siam yang tadi kita buat di awal ya. Kita kasih bawang merah goreng biar makin sedap juga. Oke, tinggal siapin ketupat atau lontongnya ya. Ini sudah bisa jadi hidangan yang super lezat banget untuk keluarga tercinta. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, kayak gini penyajiannya ya. Asli mantul banget. Nah, kebetulan banget, pasti teman-teman punya stok daging yang melimpah ya. Daripada bingung mau dimasak apa, mending ikutin kita aja. Karena hari ini kita mau bagikan resep sate komo khas Pasuruan yang enak dan pastinya mantul banget. Langkah pertama, siapkan daging sapi. Di sini aku pakai kurang lebih setengah kilogram ya. Dipotong-potong agak gede aja untuk potongannya. Untuk daging yang digunakan bebas ya teman-teman, bisa pilih bagian khas dalam atau bagian paha ya teman-teman. Untuk urat dan lemaknya kalau mau disisin boleh ya, mungkin teman-teman pengennya makan daging aja tanpa lemak ya. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan chopper dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Langsung aja kita pakai yang gelas kecil. Ini kapasitasnya 700 ml, untuk gelas besarnya 1,5 liter ya. Masukkan cabai merah, aku pakai 10 buah. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 9 siung, kemirinya 4 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada jinten bubuk setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuknya 1 sendok teh ya. Lanjut tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng gitu ya teman-teman. Lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Left dilengkapi dengan termostat, pisaunya super tajam jadi membantu menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang, bumbu dan lain-lainnya. Wattnya sangat kecil, cuma 300 watt ya. Oke, kalau sudah halus tinggal kita keluarkan lalu tumis bumbunya sampai wangi. Untuk wajan yang gunakan masak hari ini seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Wajan nonstick granit coating Jerman yang super bagus banget. Tutupnya bisa berdiri, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, jangan lupa tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek ya. Dimasak sampai bumbunya benar-benar tanak dan harum ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak dan wangi, kita bisa masukkan daging sapi yang udah kita potong-potong sebelumnya ya. Diaduk-aduk sampai merata. Jadi sate komo itu beda banget cara masaknya ya. Jadi dia tuh dibumbuin dulu sampai benar-benar meresap dengan bumbunya baru kemudian dibakar. Oke, kita tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Lalu ada gula merah aku pakai 1 buah. Dan air asam jawa dari asam sekitaran 1 jempol gitu ya teman-teman, dilarutkan. Oke, setelah itu kita siapkan untuk santannya. Teman-teman bebas boleh pakai santan fresh karena di sini aku nggak punya santan fresh, jadi aku pakai santan instan ya, 1 bungkus aja. Lalu aku tambahin sedikit air. Lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar merata.
Dan masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut ya. Boleh ditutup biar panasnya lebih merata ya. Oke, boleh sesekali diaduk, takutnya bagian bawahnya gosong. Ini udah lumayan asat, kita akan lanjut lagi sampai benar-benar menyusut dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah dia tuh bumbunya meresap seperti ini hasilnya kita keluarkan. Lanjut kita tusuk-tusuk menggunakan sujen atau tusuk sate seperti ini ya. Untuk isiannya bebas mau 3 atau 4 juga boleh. Kalau dagingnya gede diisi 3 aja aku rasa udah cukup ya. Oke, kita sisihkan dan lakukan lagi sampai selesai. Teman-teman pasti tahu ya, kalau sate komo ini pasangannya itu rawon. Tapi misalkan teman-teman nggak punya atau nggak mau masak sate komo dibarengin sama rawon juga boleh. Karena sate komo juga cocok dibarengkan dengan menu yang lainnya. Oke, kita lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya ya. Lanjut kita akan panggang di teflon aja sebentar sampai ada aroma-aroma smokingnya gitu ya teman-teman. Saya manggangnya sih bebas ya, boleh pakai panggangan arang karena aku nggak punya jadi aku mau panggangnya di teflon aja biar cepet ya. Oke, kita panaskan aja teflonnya, lalu panggang sebentar sambil dibolak-balik sampai matang ya. Asli ini aromanya wangi banget loh teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar lalu dibalik-balik biar matangnya itu merata. Tuh kan. Ada warna kecoklatan atau agak-agak hitam gitu ya. Dari efek bakarannya. Setelah matang kita bisa angkat dan sisihkan dulu ya. Lakukan lagi untuk sisanya sampai matang. Oke. Kita taruh di piring saji. Untuk penyajiannya bisa ditambahkan dengan taburan bawang merah goreng ya teman-teman, biar makin wangi. Dan sate komonya siap untuk disajikan. Tinggal kita tambahkan dengan kuah rawon. Ini sudah bisa jadi menu yang enak dan spesial banget. Kebetulan aku punya rawon ya, jadi ini pas banget. Langsung aja kita akan nikmati menu hari ini karena aku kalau udah ngelihat rawon sama sate komo plus sambal dan tauge udah pasti perut ini bakal keroncongan ya. Udah deh enak dan super seger banget pokoknya. Tambahkan kuah yang banjir ya biar enak. Jangan lupa sambelnya ya dan juga tauge pendeknya. Tambahkan sate komohnya, aku mau ambil 2 biar makin leko. Udah deh, tinggal kita nikmati. Masya Allah, tabarakallah, bener-bener enak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari di dapur lagi pengen membagikan menu yang enak banget dimakan bareng ketupat atau boleh pakai lontong ya. Oke, langkah pertama siapin manisa atau labu siam seperti biasa.
Kita akan belah bagian ujungnya, lalu gosok-gosok seperti ini. Tangan ya teman-teman, kemudian kita kupas sampai bersih. Nah, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam dan bagus banget. Oke, ini udah selesai. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan sesuai selera ya. Untuk ketebalannya di sini aku potong kayak stick gitu ya teman-teman, kecil-kecil. Oke. Kalau teman-teman males ngiris seperti ini, boleh beli yang udah dirajang-rajang, ada ya teman-teman. Atau bisa menggunakan alat, pakai pasrah gitu atau parutan gitu ya teman-teman. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Lanjut, kita kasih garam supaya labu siamnya itu lentur ya teman-teman. Jadi nggak kenceng-kenceng kayak gini, hasilnya tuh enak. Karena getahnya udah hilang ya teman-teman. Oke, cukup diremas-remas. Kemudian nanti tinggal dibilas sampai bersih. Nah, untuk bahan tambahannya di sini aku pakai cecek atau kulit sapi. Aku pakai cuma 250 gram aja ya. Buat campur-campuran, karena menu kali ini kalau campur-campur tuh makin enak ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah 8 siung, bawang putihnya 5 siung. Cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kemudian cabai merahnya aku pakai 5 buah juga, dibuang bijinya ya. Lanjut, ada garam dan lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian ada gula pasir 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita masukin semuanya biar nggak ada yang kelewatan ya teman-teman, karena aku tuh kadang pikun, kalau nggak dimasukin semua kadang ada yang kelupa. Oke, kita akan blender bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget menghaluskan bumbu dengan cepat dan hasilnya tuh halus banget. Oke, bisa dilihat. Ini hasilnya sangat halus. Kemudian kita akan tumis bumbunya sampai harum ya teman-teman. Masukkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar aja. Masak sampai tanak ya. Oh ya, untuk panci yang aku gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Anti lengket dan panasnya tuh super cepet banget. Dan pastinya kalau masak jadi lebih cepat ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya tanak seperti ini dan kita bisa masukkan udang sebanyak 250 gram. Aku pakai udang merus ya, udang yang kecil-kecil. Ini buat sedep-sedepan biar masakan tuh makin harum. Masukkan juga cece atau kulit sapi yang tadi udah kita potong-potong.
Masak sampai bumbunya meresap. Kemudian ini tadi ada tahu, sisa-sisa ya teman-teman udah digoreng setengah mateng, masuk juga dan ini manisannya atau labu siamnya masuk juga. Isinya super banyak banget karena ini bisa dibagi-bagi untuk tetangga ya teman-teman. Jadi masaknya tuh besar, super banyak banget. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau mau kuahnya banyak boleh ditambah lagi. Masak sampai empuk. Setelah itu kita bisa tambahkan santan. Di sini aku pakai santan instan aja ya. Untuk teman-teman kalau suka santan boleh tambahkan lagi. Kalau kurang suka, satu saset aja udah cukup ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Lodeh campur-campur kayak gini enak masaknya tuh sore hari atau malam. Makannya pas pagi hari, beneran deh. Bumbunya tuh bisa ngeresep banget dan warnanya juga jauh lebih cakep, teman-teman. Oke, kalau sudah matang dan terasa tanak, semua bahan empuk, kita boleh matikan apinya ya. Dan kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira apa ya pasangan menu kali ini? Ada ati sapi, di sini aku pakai 250 gram. Langsung aja kita rebus sebentar sampai dia itu kaku dan mudah dipotong-potong ya teman-teman. Setelah kaku, kita boleh potong-potong si ati sapinya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya ya. Boleh kecil-kecil, boleh sedang atau boleh gede. Untuk ati sapi, kalau teman-teman nggak ada, bisa diganti dengan hati ayam ya. Oke, setelah itu si atinya digoreng sampai berwarna kecoklatan atau agak gelap gitu ya teman-teman. Ini supaya aromanya tuh makin harum saat dimasak nanti. Lanjut ada kentang, di sini aku pakai 2 buah aja. Langsung aja kita kupas sampai bersih. Kemudian potong-potong kentang sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Di sini aku potong dadu kecil-kecil aja.
Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita panaskan minyak ya. Dan goreng kentangnya sampai kecoklatan dan matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan kentangnya. Kemudian kita panaskan air lagi, masukkan bawang putih 6 siung. Kemudian ada bawang merahnya, di sini aku pakai 9 siung. Lalu cabai merah yang udah dibuang bijinya, aku pakai 5 buah. Kemudian ada cabai rawitnya, aku pakai 6 buah. Rebus sampai empuk, baru kemudian kita akan blender ya teman-teman. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air, lalu proses sampai halus ya. Mungkin teman-teman tanya ya, kenapa sih bumbunya harus direbus dulu? Biar warnanya tuh kemerahan banget ya teman-teman, karena bumbu terutama si cabenya itu kalau direbus warnanya tuh bakal keluar banget. Oke, setelah selesai kita akan langsung tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Bisa dilihat ini warnanya emang beneran merah banget ya ketika bumbunya itu direbus. Tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuas 1 potong ya. Oke, ini dimasak sampai tanak. Masukkan pete, ini opsional aja ya untuk teman-teman yang nggak suka boleh di-skip. Rawit utuh secukupnya aja untuk mempercantik warnanya. Kemudian ada udang, aku pakai 250 gram. Masak sampai berubah warna dan tercium harum ya. Kemudian kita bisa tambahkan kentang gorengnya. Lalu si ati yang udah digoreng tadi. Masukin santan kental. Boleh santannya itu ditambahkan dengan air atau langsung dimasukin seperti ini ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan sedikit air aja ya teman-teman. Lalu masak sampai kuahnya agak menyusut, dia mengental. Hasil ini mantul banget. Dua menu yang cocok banget dimakan bareng ketupat ya. Oke, setelah matang, kita boleh matikan apinya. Dan menu kali ini siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan bawang merah goreng. Ini bisa jadi menu yang lezat banget loh teman-teman. Sambal goreng kentang ati udang. Yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan.
Nah, ini sayur lodeh labu siam yang tadi kita buat di awal ya. Kita kasih bawang merah goreng biar makin sedap juga. Oke, tinggal siapin ketupat atau lontongnya ya. Ini sudah bisa jadi hidangan yang super lezat banget untuk keluarga tercinta. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, kayak gini penyajiannya ya, asli mantul banget. Nah, kebetulan banget, pasti teman-teman punya stok daging yang melimpah ya. Daripada bingung mau dimasak apa, mending ikutin kita aja. Karena hari ini kita mau bagikan resep sate komo khas Pasuruan yang enak dan pastinya mantul banget. Langkah pertama, siapkan daging sapi. Di sini aku pakai kurang lebih setengah kilogram ya. Dipotong-potong agak gede aja untuk potongannya. Untuk daging yang digunakan bebas ya teman-teman, bisa pilih bagian khas dalam atau bagian paha ya teman-teman. Untuk urat dan lemaknya kalau mau disisin boleh ya. Mungkin teman-teman pengennya makan daging aja tanpa lemak ya. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan chopper dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Langsung aja kita pakai yang gelas kecil. Ini kapasitasnya 700 ml, untuk gelas besarnya 1,5 liter ya. Masukkan cabai merah, aku pakai 10 buah. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 9 siung, kemirinya 4 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada jinten bubuk setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuknya 1 sendok teh ya. Lanjut tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng gitu ya teman-teman. Lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Left dilengkapi dengan termostat, pisaunya super tajam jadi membantu menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang, bumbu dan lain-lainnya. Wattnya sangat kecil, cuma 300 watt ya. Oke, kalau sudah halus tinggal kita keluarkan lalu tumis bumbunya sampai wangi. Untuk wajan yang gunakan masak hari ini seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Wajan nonstick granit coating Jerman yang super bagus banget. Tutupnya bisa berdiri, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, jangan lupa tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek ya. Dimasak sampai bumbunya benar-benar tanak dan harum ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak dan wangi, kita bisa masukkan daging sapi yang udah kita potong-potong sebelumnya ya. Diaduk-aduk sampai merata. Jadi sate komo itu beda banget cara masaknya ya. Jadi dia tuh dibumbuin dulu sampai benar-benar meresap dengan bumbunya baru kemudian dibakar. Oke, kita tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Lalu ada gula merah aku pakai 1 buah. Dan air asam jawa dari asam sekitaran 1 jempol gitu ya teman-teman, dilarutkan. Oke, setelah itu kita siapkan untuk santannya. Teman-teman bebas boleh pakai santan fresh karena di sini aku nggak punya santan fresh, jadi aku pakai santan instan ya, 1 bungkus aja. Lalu aku tambahin sedikit air. Lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar merata.
Dan masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut ya. Boleh ditutup biar panasnya lebih merata ya. Oke, boleh sesekali diaduk, takutnya bagian bawahnya gosong. Ini udah lumayan asat, kita akan lanjut lagi sampai benar-benar menyusut dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah dia tuh bumbunya meresap seperti ini hasilnya kita keluarkan. Lanjut kita tusuk-tusuk menggunakan sujen atau tusuk sate seperti ini ya. Untuk isiannya bebas mau 3 atau 4 juga boleh. Kalau dagingnya gede diisi 3 aja aku rasa udah cukup ya. Oke, kita sisihkan dan lakukan lagi sampai selesai. Teman-teman pasti tahu ya, kalau sate komo ini pasangannya itu rawon. Tapi misalkan teman-teman nggak punya atau nggak mau masak sate komo dibarengin sama rawon juga boleh. Karena sate komo juga cocok dibarengkan dengan menu yang lainnya. Oke, kita lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya ya. Lanjut kita akan panggang di teflon aja sebentar sampai ada aroma-aroma smokingnya gitu ya teman-teman. Saya manggangnya sih bebas ya, boleh pakai panggangan arang karena aku nggak punya jadi aku mau panggangnya di teflon aja biar cepet ya. Oke, kita panaskan aja teflonnya, lalu panggang sebentar sambil dibolak-balik sampai matang ya. Asli ini aromanya wangi banget loh teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar lalu dibalik-balik biar matangnya itu merata. Tuh kan. Ada warna kecoklatan atau agak-agak hitam gitu ya dari efek bakarannya. Setelah matang kita bisa angkat dan sisihkan dulu ya. Lakukan lagi untuk sisanya sampai matang. Oke, kita taruh di piring saji. Untuk penyajiannya bisa ditambahkan dengan taburan bawang merah goreng ya teman-teman, biar makin wangi. Dan sate komonya siap untuk disajikan. Tinggal kita tambahkan dengan kuah rawon. Ini sudah bisa jadi menu yang enak dan spesial banget. Kebetulan aku punya rawon ya, jadi ini pas banget. Langsung aja kita akan nikmati menu hari ini karena aku kalau udah ngelihat rawon sama sate komo plus sambal dan tauge udah pasti perut ini bakal keroncongan ya. Udah deh enak dan super seger banget pokoknya. Tambahkan kuah yang banjir ya biar enak. Jangan lupa sambelnya ya dan juga tauge pendeknya. Tambahkan sate komohnya, aku mau ambil 2 biar makin leko. Udah deh, tinggal kita nikmati. Masya Allah, tabarakallah, bener-bener enak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari di dapur lagi pengen membagikan menu yang enak banget dimakan bareng ketupat atau boleh pakai lontong ya. Oke, langkah pertama siapin manisa atau labu siam seperti biasa.
Kita akan belah bagian ujungnya, lalu gosok-gosok seperti ini. Tangan ya teman-teman, kemudian kita kupas sampai bersih. Nah, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam dan bagus banget. Oke, ini udah selesai. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan sesuai selera ya. Untuk ketebalannya di sini aku potong kayak stick gitu ya teman-teman, kecil-kecil. Oke. Kalau teman-teman males ngiris seperti ini, boleh beli yang udah dirajang-rajang, ada ya teman-teman. Atau bisa menggunakan alat, pakai pasrah gitu atau parutan gitu ya teman-teman. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Lanjut, kita kasih garam supaya labu siamnya itu lentur ya teman-teman. Jadi nggak kenceng-kenceng kayak gini, hasilnya tuh enak. Karena getahnya udah hilang ya teman-teman. Oke, cukup diremas-remas. Kemudian nanti tinggal dibilas sampai bersih. Nah, untuk bahan tambahannya di sini aku pakai cecek atau kulit sapi. Aku pakai cuma 250 gram aja ya. Buat campur-campuran, karena menu kali ini kalau campur-campur tuh makin enak ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah 8 siung, bawang putihnya 5 siung. Cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kemudian cabai merahnya aku pakai 5 buah juga, dibuang bijinya ya. Lanjut, ada garam dan lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian ada gula pasir 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita masukin semuanya biar nggak ada yang kelewatan ya teman-teman, karena aku tuh kadang pikun, kalau nggak dimasukin semua kadang ada yang kelupa. Oke, kita akan blender bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget menghaluskan bumbu dengan cepat dan hasilnya tuh halus banget. Oke, bisa dilihat. Ini hasilnya sangat halus. Kemudian kita akan tumis bumbunya sampai harum ya teman-teman. Masukkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar aja. Masak sampai tanak ya. Oh ya, untuk panci yang aku gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Anti lengket dan panasnya tuh super cepet banget. Dan pastinya kalau masak jadi lebih cepat ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya tanak seperti ini dan kita bisa masukkan udang sebanyak 250 gram. Aku pakai udang merus ya, udang yang kecil-kecil. Ini buat sedep-sedepan biar masakan tuh makin harum. Masukkan juga cece atau kulit sapi yang tadi udah kita potong-potong.
Masak sampai bumbunya meresap. Kemudian ini tadi ada tahu, sisa-sisa ya teman-teman udah digoreng setengah mateng, masuk juga dan ini manisannya atau labu siamnya masuk juga. Isinya super banyak banget karena ini bisa dibagi-bagi untuk tetangga ya teman-teman. Jadi masaknya tuh besar, super banyak banget. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau mau kuahnya banyak boleh ditambah lagi. Masak sampai empuk. Setelah itu kita bisa tambahkan santan. Di sini aku pakai santan instan aja ya. Untuk teman-teman kalau suka santan boleh tambahkan lagi. Kalau kurang suka, satu saset aja udah cukup ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Lodeh campur-campur kayak gini enak masaknya tuh sore hari atau malam. Makannya pas pagi hari, beneran deh. Bumbunya tuh bisa ngeresep banget dan warnanya juga jauh lebih cakep, teman-teman. Oke, kalau sudah matang dan terasa tanak, semua bahan empuk, kita boleh matikan apinya ya. Dan kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira apa ya pasangan menu kali ini? Ada ati sapi, di sini aku pakai 250 gram. Langsung aja kita rebus sebentar sampai dia itu kaku dan mudah dipotong-potong ya teman-teman. Setelah kaku, kita boleh potong-potong si ati sapinya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya ya. Boleh kecil-kecil, boleh sedang atau boleh gede. Untuk ati sapi, kalau teman-teman nggak ada, bisa diganti dengan hati ayam ya. Oke, setelah itu si atinya digoreng sampai berwarna kecoklatan atau agak gelap gitu ya teman-teman. Ini supaya aromanya tuh makin harum saat dimasak nanti. Lanjut ada kentang, di sini aku pakai 2 buah aja. Langsung aja kita kupas sampai bersih. Kemudian potong-potong kentang sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Di sini aku potong dadu kecil-kecil aja.
Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita panaskan minyak ya. Dan goreng kentangnya sampai kecoklatan dan matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan kentangnya. Kemudian kita panaskan air lagi, masukkan bawang putih 6 siung. Kemudian ada bawang merahnya, di sini aku pakai 9 siung. Lalu cabai merah yang udah dibuang bijinya, aku pakai 5 buah. Kemudian ada cabai rawitnya, aku pakai 6 buah. Rebus sampai empuk, baru kemudian kita akan blender ya teman-teman. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air, lalu proses sampai halus ya. Mungkin teman-teman tanya ya, kenapa sih bumbunya harus direbus dulu? Biar warnanya tuh kemerahan banget ya teman-teman, karena bumbu terutama si cabenya itu kalau direbus warnanya tuh bakal keluar banget. Oke, setelah selesai kita akan langsung tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Bisa dilihat ini warnanya emang beneran merah banget ya ketika bumbunya itu direbus. Tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuas 1 potong ya. Oke, ini dimasak sampai tanak. Masukkan pete, ini opsional aja ya untuk teman-teman yang gak suka boleh di skip. Rawit utuh secukupnya aja untuk mempercantik warnanya. Kemudian ada udang, aku pakai 250 gram. Masak sampai berubah warna dan tercium harum ya. Kemudian kita bisa tambahkan kentang gorengnya. Lalu si ati yang udah digoreng tadi. Masukin santan kental. Boleh santannya itu ditambahkan dengan air atau langsung dimasukin seperti ini ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan sedikit air aja ya teman-teman. Lalu masak sampai kuahnya agak menyusut, dia mengental. Hasil ini mantul banget. Dua menu yang cocok banget dimakan bareng ketupat ya. Oke, setelah matang, kita boleh matikan apinya. Dan menu kali ini siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan bawang merah goreng. Ini bisa jadi menu yang lezat banget loh teman-teman. Sambal goreng kentang ati udang. Yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan.
Nah, ini sayur lodeh labu siam yang tadi kita buat di awal ya. Kita kasih bawang merah goreng biar makin sedap juga. Oke, tinggal siapin ketupat atau lontongnya ya. Ini sudah bisa jadi hidangan yang super lezat banget untuk keluarga tercinta. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, kayak gini penyajiannya ya, asli mantul banget. Nah, kebetulan banget, pasti teman-teman punya stok daging yang melimpah ya. Daripada bingung mau dimasak apa, mending ikutin kita aja. Karena hari ini kita mau bagikan resep sate komo khas Pasuruan yang enak dan pastinya mantul banget. Langkah pertama, siapkan daging sapi. Di sini aku pakai kurang lebih setengah kilogram ya. Dipotong-potong agak gede aja untuk potongannya. Untuk daging yang digunakan bebas ya teman-teman, bisa pilih bagian khas dalam atau bagian paha ya teman-teman. Untuk urat dan lemaknya kalau mau disisin boleh ya, mungkin teman-teman pengennya makan daging aja tanpa lemak ya. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan chopper dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Langsung aja kita pakai yang gelas kecil. Ini kapasitasnya 700 ml, untuk gelas besarnya 1,5 liter ya. Masukkan cabai merah, aku pakai 10 buah. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 9 siung, kemirinya 4 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada jinten bubuk setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuknya 1 sendok teh ya. Lanjut tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng gitu ya teman-teman. Lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Left dilengkapi dengan termostat, pisaunya super tajam jadi membantu menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang, bumbu dan lain-lainnya. Wattnya sangat kecil, cuma 300 watt ya. Oke, kalau sudah halus tinggal kita keluarkan lalu tumis bumbunya sampai wangi. Untuk wajan yang gunakan masak hari ini seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Wajan nonstick granit coating Jerman yang super bagus banget. Tutupnya bisa berdiri, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, jangan lupa tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek ya. Dimasak sampai bumbunya benar-benar tanak dan harum ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak dan wangi, kita bisa masukkan daging sapi yang udah kita potong-potong sebelumnya ya. Diaduk-aduk sampai merata. Jadi sate komo itu beda banget cara masaknya ya. Jadi dia tuh dibumbuin dulu sampai benar-benar meresap dengan bumbunya baru kemudian dibakar. Oke, kita tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Lalu ada gula merah, aku pakai 1 buah. Dan air asam jawa dari asam sekitaran 1 jempol gitu ya teman-teman, dilarutkan. Oke, setelah itu kita siapkan untuk santannya. Teman-teman bebas boleh pakai santan fresh karena di sini aku nggak punya santan fresh, jadi aku pakai santan instan ya, 1 bungkus aja. Lalu aku tambahin sedikit air. Lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar merata.
Dan masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut ya. Boleh ditutup biar panasnya lebih merata ya. Oke, boleh sesekali diaduk, takutnya bagian bawahnya gosong. Ini udah lumayan asat, kita akan lanjut lagi sampai benar-benar menyusut dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah dia tuh bumbunya meresap seperti ini hasilnya kita keluarkan. Lanjut kita tusuk-tusuk menggunakan sujen atau tusuk sate seperti ini ya. Untuk isiannya bebas mau 3 atau 4 juga boleh. Kalau dagingnya gede diisi 3 aja aku rasa udah cukup ya. Oke, kita sisihkan dan lakukan lagi sampai selesai. Teman-teman pasti tahu ya, kalau sate komo ini pasangannya itu rawon. Tapi misalkan teman-teman nggak punya atau nggak mau masak sate komo dibarengin sama rawon juga boleh. Karena sate komo juga cocok dibarengkan dengan menu yang lainnya. Oke, kita lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya ya. Lanjut kita akan panggang di teflon aja sebentar sampai ada aroma-aroma smokingnya gitu ya teman-teman. Saya manggangnya sih bebas ya, boleh pakai panggangan arang karena aku nggak punya jadi aku mau panggangnya di teflon aja biar cepet ya. Oke, kita panaskan aja teflonnya, lalu panggang sebentar sambil dibolak-balik sampai matang ya. Asli ini aromanya wangi banget loh teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar lalu dibalik-balik biar matangnya itu merata. Tuh kan. Ada warna kecoklatan atau agak-agak hitam gitu ya dari efek bakarannya. Setelah matang kita bisa angkat dan sisihkan dulu ya. Lakukan lagi untuk sisanya sampai matang. Oke, kita taruh di piring saji. Untuk penyajiannya bisa ditambahkan dengan taburan bawang merah goreng ya teman-teman, biar makin wangi. Dan sate komonya siap untuk disajikan. Tinggal kita tambahkan dengan kuah rawon. Ini sudah bisa jadi menu yang enak dan spesial banget. Kebetulan aku punya rawon ya, jadi ini pas banget. Langsung aja kita akan nikmati menu hari ini karena aku kalau udah ngelihat rawon sama sate komo plus sambal dan tauge udah pasti perut ini bakal keroncongan ya. Udah deh enak dan super seger banget pokoknya. Tambahkan kuah yang banjir ya biar enak. Jangan lupa sambelnya ya dan juga tauge pendeknya. Tambahkan sate komohnya, aku mau ambil 2 biar makin leko. Udah deh, tinggal kita nikmati. Masya Allah, tabarakallah, bener-bener enak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari di dapur lagi pengen membagikan menu yang enak banget dimakan bareng ketupat atau boleh pakai lontong ya. Oke, langkah pertama siapin manisa atau labu siam seperti biasa.
Kita akan belah bagian ujungnya, lalu gosok-gosok seperti ini. Tangan ya teman-teman, kemudian kita kupas sampai bersih. Nah, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam dan bagus banget. Oke, ini udah selesai. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan sesuai selera ya. Untuk ketebalannya di sini aku potong kayak stick gitu ya teman-teman, kecil-kecil. Oke. Kalau teman-teman males ngiris seperti ini, boleh beli yang udah dirajang-rajang, ada ya teman-teman. Atau bisa menggunakan alat, pakai pasrah gitu atau parutan gitu ya teman-teman. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Lanjut, kita kasih garam supaya labu siamnya itu lentur ya teman-teman. Jadi nggak kenceng-kenceng kayak gini, hasilnya tuh enak. Karena getahnya udah hilang ya teman-teman. Oke, cukup diremas-remas. Kemudian nanti tinggal dibilas sampai bersih. Nah, untuk bahan tambahannya di sini aku pakai cecek atau kulit sapi. Aku pakai cuma 250 gram aja ya. Buat campur-campuran, karena menu kali ini kalau campur-campur tuh makin enak ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah 8 siung, bawang putihnya 5 siung. Cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kemudian cabai merahnya aku pakai 5 buah juga, dibuang bijinya ya. Lanjut, ada garam dan lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian ada gula pasir 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita masukin semuanya biar nggak ada yang kelewatan ya teman-teman, karena aku tuh kadang pikun, kalau nggak dimasukin semua kadang ada yang kelupa. Oke, kita akan blender bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget menghaluskan bumbu dengan cepat dan hasilnya tuh halus banget. Oke, bisa dilihat. Ini hasilnya sangat halus. Kemudian kita akan tumis bumbunya sampai harum ya teman-teman. Masukkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar aja. Masak sampai tanak ya. Oh ya, untuk panci yang aku gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Anti lengket dan panasnya tuh super cepet banget. Dan pastinya kalau masak jadi lebih cepat ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya tanak seperti ini dan kita bisa masukkan udang sebanyak 250 gram. Aku pakai udang merus ya, udang yang kecil-kecil. Ini buat sedep-sedepan biar masakan tuh makin harum. Masukkan juga cece atau kulit sapi yang tadi udah kita potong-potong.
Masak sampai bumbunya meresap. Kemudian ini tadi ada tahu, sisa-sisa ya teman-teman udah digoreng setengah mateng, masuk juga dan ini manisannya atau labu siamnya masuk juga. Isinya super banyak banget karena ini bisa dibagi-bagi untuk tetangga ya teman-teman. Jadi masaknya tuh besar, super banyak banget. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau mau kuahnya banyak boleh ditambah lagi. Masak sampai empuk. Setelah itu kita bisa tambahkan santan. Di sini aku pakai santan instan aja ya. Untuk teman-teman kalau suka santan boleh tambahkan lagi. Kalau kurang suka, satu saset aja udah cukup ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Lodeh campur-campur kayak gini enak masaknya tuh sore hari atau malam. Makannya pas pagi hari, beneran deh. Bumbunya tuh bisa ngeresep banget dan warnanya juga jauh lebih cakep teman-teman. Oke, kalau sudah matang dan terasa tanak, semua bahan empuk, kita boleh matikan apinya ya. Dan kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira apa ya pasangan menu kali ini? Ada ati sapi, di sini aku pakai 250 gram. Langsung aja kita rebus sebentar sampai dia itu kaku dan mudah dipotong-potong ya teman-teman. Setelah kaku, kita boleh potong-potong si ati sapinya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya ya. Boleh kecil-kecil, boleh sedang atau boleh gede. Untuk ati sapi, kalau teman-teman nggak ada, bisa diganti dengan hati ayam ya. Oke, setelah itu si atinya digoreng sampai berwarna kecoklatan atau agak gelap gitu ya teman-teman. Ini supaya aromanya tuh makin harum saat dimasak nanti. Lanjut ada kentang, di sini aku pakai 2 buah aja. Langsung aja kita kupas sampai bersih. Kemudian potong-potong kentang sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Di sini aku potong dadu kecil-kecil aja.
Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita panaskan minyak ya. Dan goreng kentangnya sampai kecoklatan dan matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan kentangnya. Kemudian kita panaskan air lagi, masukkan bawang putih 6 siung. Kemudian ada bawang merahnya, di sini aku pakai 9 siung. Lalu cabai merah yang udah dibuang bijinya, aku pakai 5 buah. Kemudian ada cabai rawitnya, aku pakai 6 buah. Rebus sampai empuk, baru kemudian kita akan blender ya teman-teman. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air, lalu proses sampai halus ya. Mungkin teman-teman tanya ya, kenapa sih bumbunya harus direbus dulu? Biar warnanya tuh kemerahan banget ya teman-teman, karena bumbu terutama si cabenya itu kalau direbus warnanya tuh bakal keluar banget. Oke, setelah selesai kita akan langsung tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Bisa dilihat ini warnanya emang beneran merah banget ya ketika bumbunya itu direbus. Tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuas 1 potong ya. Oke, ini dimasak sampai tanak. Masukkan pete, ini opsional aja ya untuk teman-teman yang gak suka boleh di skip. Rawit utuh secukupnya aja untuk mempercantik warnanya. Kemudian ada udang, aku pakai 250 gram. Masak sampai berubah warna dan tercium harum ya. Kemudian kita bisa tambahkan kentang gorengnya. Lalu si ati yang udah digoreng tadi. Masukin santan kental. Boleh santannya itu ditambahkan dengan air atau langsung dimasukin seperti ini ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan sedikit air aja ya teman-teman. Lalu masak sampai kuahnya agak menyusut, dia mengental. Hasil ini mantul banget. Dua menu yang cocok banget dimakan bareng ketupat ya. Oke, setelah matang, kita boleh matikan apinya. Dan menu kali ini siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan bawang merah goreng. Ini bisa jadi menu yang lezat banget loh teman-teman. Sambal goreng kentang ati udang. Yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan.
Nah, ini sayur lodeh labu siam yang tadi kita buat di awal ya. Kita kasih bawang merah goreng biar makin sedap juga. Oke, tinggal siapin ketupat atau lontongnya ya. Ini sudah bisa jadi hidangan yang super lezat banget untuk keluarga tercinta. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, kayak gini penyajiannya ya, asli mantul banget. Nah, kebetulan banget, pasti teman-teman punya stok daging yang melimpah ya. Daripada bingung mau dimasak apa, mending ikutin kita aja. Karena hari ini kita mau bagikan resep sate komo khas Pasuruan yang enak dan pastinya mantul banget. Langkah pertama, siapkan daging sapi. Di sini aku pakai kurang lebih setengah kilogram ya. Dipotong-potong agak gede aja untuk potongannya. Untuk daging yang digunakan bebas ya teman-teman, bisa pilih bagian khas dalam atau bagian paha ya teman-teman. Untuk urat dan lemaknya kalau mau disisin boleh ya. Mungkin teman-teman pengennya makan daging aja tanpa lemak ya. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan chopper dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Langsung aja kita pakai yang gelas kecil. Ini kapasitasnya 700 ml, untuk gelas besarnya 1,5 liter ya. Masukkan cabai merah, aku pakai 10 buah. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 9 siung, kemirinya 4 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada jinten bubuk setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuknya 1 sendok teh ya. Lanjut tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng gitu ya teman-teman. Lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Left dilengkapi dengan termostat, pisaunya super tajam jadi membantu menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang, bumbu dan lain-lainnya. Wattnya sangat kecil, cuma 300 watt ya. Oke, kalau sudah halus tinggal kita keluarkan lalu tumis bumbunya sampai wangi. Untuk wajan yang gunakan masak hari ini seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Wajan nonstick granit coating Jerman yang super bagus banget. Tutupnya bisa berdiri, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, jangan lupa tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek ya. Dimasak sampai bumbunya benar-benar tanak dan harum ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak dan wangi, kita bisa masukkan daging sapi yang udah kita potong-potong sebelumnya ya. Diaduk-aduk sampai merata. Jadi sate komo itu beda banget cara masaknya ya. Jadi dia tuh dibumbuin dulu sampai benar-benar meresap dengan bumbunya baru kemudian dibakar. Oke, kita tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Lalu ada gula merah aku pakai 1 buah. Dan air asam jawa dari asam sekitaran 1 jempol gitu ya teman-teman, dilarutkan. Oke, setelah itu kita siapkan untuk santannya. Teman-teman bebas boleh pakai santan fresh karena di sini aku nggak punya santan fresh, jadi aku pakai santan instan ya, 1 bungkus aja. Lalu aku tambahin sedikit air. Lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar merata.
Dan masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut ya. Boleh ditutup biar panasnya lebih merata ya. Oke, boleh sesekali diaduk, takutnya bagian bawahnya gosong. Ini udah lumayan asat, kita akan lanjut lagi sampai benar-benar menyusut dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah dia tuh bumbunya meresap seperti ini hasilnya kita keluarkan. Lanjut, kita tusuk-tusuk menggunakan sujen atau tusuk sate seperti ini ya. Untuk isiannya bebas, mau 3 atau 4 juga boleh. Kalau dagingnya gede diisi 3 aja aku rasa udah cukup ya. Oke, kita sisihkan dan lakukan lagi sampai selesai. Teman-teman pasti tahu ya, kalau sate komo ini pasangannya itu rawon. Tapi misalkan teman-teman nggak punya atau nggak mau masak sate komo dibarengin sama rawon juga boleh. Karena sate komo juga cocok dibarengkan dengan menu yang lainnya. Oke, kita lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya ya. Lanjut kita akan panggang di teflon aja sebentar sampai ada aroma-aroma smokingnya gitu ya teman-teman. Saya manggangnya sih bebas ya, boleh pakai panggangan arang karena aku nggak punya jadi aku mau panggangnya di teflon aja biar cepet ya. Oke, kita panaskan aja teflonnya lalu panggang sebentar sambil dibolak-balik sampai matang ya. Asli ini aromanya wangi banget loh teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar lalu dibalik-balik biar matangnya itu merata. Tuh kan. Ada warna kecoklatan atau agak-agak hitam gitu ya. Dari efek bakarannya. Setelah matang kita bisa angkat dan sisihkan dulu ya. Lakukan lagi untuk sisanya sampai matang. Oke. Kita taruh di piring saji. Untuk penyajiannya bisa ditambahkan dengan taburan bawang merah goreng ya teman-teman, biar makin wangi. Dan sate komonya siap untuk disajikan. Tinggal kita tambahkan dengan kuah rawon. Ini sudah bisa jadi menu yang enak dan spesial banget. Kebetulan aku punya rawon ya, jadi ini pas banget. Langsung aja kita akan nikmati menu hari ini karena aku kalau udah ngelihat rawon sama sate komo plus sambal dan tauge udah pasti perut ini bakal keroncongan ya. Udah deh enak dan super seger banget pokoknya. Tambahkan kuah yang banjir ya biar enak. Jangan lupa sambelnya ya dan juga tauge pendeknya. Tambahkan sate komohnya, aku mau ambil 2 biar makin leko. Udah deh, tinggal kita nikmati. Masya Allah, tabarakallah, bener-bener enak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari di dapur lagi pengen membagikan menu yang enak banget dimakan bareng ketupat atau boleh pakai lontong ya. Oke, langkah pertama siapin manisa atau labu siam seperti biasa.
Kita akan belah bagian ujungnya, lalu gosok-gosok seperti ini. Tangan ya teman-teman, kemudian kita kupas sampai bersih. Nah, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam dan bagus banget. Oke, ini udah selesai. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan sesuai selera ya. Untuk ketebalannya di sini aku potong kayak stick gitu ya teman-teman, kecil-kecil. Oke. Kalau teman-teman males ngiris seperti ini, boleh beli yang udah dirajang-rajang, ada ya teman-teman. Atau bisa menggunakan alat, pakai pasrah gitu atau parutan gitu ya teman-teman. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Lanjut, kita kasih garam supaya labu siamnya itu lentur ya teman-teman. Jadi nggak kenceng-kenceng kayak gini, hasilnya tuh enak. Karena getahnya udah hilang ya teman-teman. Oke, cukup diremas-remas. Kemudian nanti tinggal dibilas sampai bersih. Nah, untuk bahan tambahannya di sini aku pakai cecek atau kulit sapi. Aku pakai cuma 250 gram aja ya. Buat campur-campuran, karena menu kali ini kalau campur-campur tuh makin enak ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah 8 siung, bawang putihnya 5 siung. Cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kemudian cabai merahnya aku pakai 5 buah juga, dibuang bijinya ya. Lanjut, ada garam dan lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian ada gula pasir 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita masukin semuanya biar nggak ada yang kelewatan ya teman-teman, karena aku tuh kadang pikun, kalau nggak dimasukin semua kadang ada yang kelupa. Oke, kita akan blender bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget menghaluskan bumbu dengan cepat dan hasilnya tuh halus banget. Oke, bisa dilihat. Ini hasilnya sangat halus. Kemudian kita akan tumis bumbunya sampai harum ya teman-teman. Masukkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar aja. Masak sampai tanak ya. Oh ya, untuk panci yang aku gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Anti lengket dan panasnya tuh super cepet banget. Dan pastinya kalau masak jadi lebih cepat ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya tanak seperti ini dan kita bisa masukkan udang sebanyak 250 gram. Aku pakai udang merus ya, udang yang kecil-kecil. Ini buat sedep-sedepan biar masakan tuh makin harum. Masukkan juga cece atau kulit sapi yang tadi udah kita potong-potong.
Masak sampai bumbunya meresap. Kemudian ini tadi ada tahu, sisa-sisa ya teman-teman udah digoreng setengah mateng, masuk juga dan ini manisannya atau labu siamnya masuk juga. Isinya super banyak banget karena ini bisa dibagi-bagi untuk tetangga ya teman-teman. Jadi masaknya tuh besar, super banyak banget. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau mau kuahnya banyak boleh ditambah lagi. Masak sampai empuk. Setelah itu kita bisa tambahkan santan. Di sini aku pakai santan instan aja ya. Untuk teman-teman kalau suka santan boleh tambahkan lagi. Kalau kurang suka, satu saset aja udah cukup ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Lodeh campur-campur kayak gini enak masaknya tuh sore hari atau malam. Makannya pas pagi hari, beneran deh. Bumbunya tuh bisa ngeresep banget dan warnanya juga jauh lebih cakep, teman-teman. Oke, kalau sudah matang dan terasa tanak, semua bahan empuk, kita boleh matikan apinya ya. Dan kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira apa ya pasangan menu kali ini? Ada ati sapi, di sini aku pakai 250 gram. Langsung aja kita rebus sebentar sampai dia itu kaku dan mudah dipotong-potong ya teman-teman. Setelah kaku, kita boleh potong-potong si ati sapinya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya ya. Boleh kecil-kecil, boleh sedang atau boleh gede. Untuk ati sapi, kalau teman-teman nggak ada bisa diganti dengan hati ayam ya. Oke, setelah itu si atinya digoreng sampai berwarna kecoklatan atau agak gelap gitu ya teman-teman. Ini supaya aromanya tuh makin harum saat dimasak nanti. Lanjut ada kentang, di sini aku pakai 2 buah aja. Langsung aja kita kupas sampai bersih. Kemudian potong-potong kentang sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Di sini aku potong dadu kecil-kecil aja.
Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita panaskan minyak ya. Dan goreng kentangnya sampai kecoklatan dan matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan kentangnya. Kemudian kita panaskan air lagi, masukkan bawang putih 6 siung. Kemudian ada bawang merahnya, di sini aku pakai 9 siung. Lalu cabai merah yang udah dibuang bijinya, aku pakai 5 buah. Kemudian ada cabai rawitnya, aku pakai 6 buah. Rebus sampai empuk, baru kemudian kita akan blender ya teman-teman. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air, lalu proses sampai halus ya. Mungkin teman-teman tanya ya, kenapa sih bumbunya harus direbus dulu? Biar warnanya tuh kemerahan banget ya teman-teman, karena bumbu terutama si cabenya itu kalau direbus warnanya tuh bakal keluar banget. Oke, setelah selesai kita akan langsung tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Bisa dilihat ini warnanya emang beneran merah banget ya ketika bumbunya itu direbus. Tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuas 1 potong ya. Oke, ini dimasak sampai tanak. Masukkan pete, ini opsional aja ya untuk teman-teman yang gak suka boleh di skip. Rawit utuh secukupnya aja untuk mempercantik warnanya. Kemudian ada udang, aku pakai 250 gram. Masak sampai berubah warna dan tercium harum ya. Kemudian kita bisa tambahkan kentang gorengnya. Lalu si ati yang udah digoreng tadi. Masukin santan kental. Boleh santannya itu ditambahkan dengan air atau langsung dimasukin seperti ini ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan sedikit air aja ya teman-teman. Lalu masak sampai kuahnya agak menyusut, dia mengental. Hasil ini mantul banget. Dua menu yang cocok banget dimakan bareng ketupat ya. Oke, setelah matang, kita boleh matikan apinya. Dan menu kali ini siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan bawang merah goreng. Ini bisa jadi menu yang lezat banget loh teman-teman. Sambal goreng kentang ati udang. Yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan.
Nah, ini sayur lodeh labu siam yang tadi kita buat di awal ya. Kita kasih bawang merah goreng biar makin sedap juga. Oke, tinggal siapin ketupat atau lontongnya ya. Ini sudah bisa jadi hidangan yang super lezat banget untuk keluarga tercinta. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, kayak gini penyajiannya ya, asli mantul banget. Nah, kebetulan banget, pasti teman-teman punya stok daging yang melimpah ya. Daripada bingung mau dimasak apa, mending ikutin kita aja. Karena hari ini kita mau bagikan resep sate komo khas Pasuruan yang enak dan pastinya mantul banget. Langkah pertama, siapkan daging sapi. Di sini aku pakai kurang lebih setengah kilogram ya. Dipotong-potong agak gede aja untuk potongannya. Untuk daging yang digunakan bebas ya teman-teman, bisa pilih bagian khas dalam atau bagian paha ya teman-teman. Untuk urat dan lemaknya kalau mau disisin boleh ya, mungkin teman-teman pengennya makan daging aja tanpa lemak ya. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan chopper dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Langsung aja kita pakai yang gelas kecil. Ini kapasitasnya 700 ml, untuk gelas besarnya 1,5 liter ya. Masukkan cabai merah, aku pakai 10 buah. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 9 siung, kemirinya 4 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada jinten bubuk setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuknya 1 sendok teh ya. Lanjut tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng gitu ya teman-teman. Lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Left dilengkapi dengan termostat, pisaunya super tajam jadi membantu menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang, bumbu dan lain-lainnya. Wattnya sangat kecil, cuma 300 watt ya. Oke, kalau sudah halus tinggal kita keluarkan lalu tumis bumbunya sampai wangi. Untuk wajan yang gunakan masak hari ini seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Wajan nonstick granit coating Jerman yang super bagus banget. Tutupnya bisa berdiri, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, jangan lupa tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek ya. Dimasak sampai bumbunya benar-benar tanak dan harum ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak dan wangi, kita bisa masukkan daging sapi yang udah kita potong-potong sebelumnya ya. Diaduk-aduk sampai merata. Jadi sate komo itu beda banget cara masaknya ya. Jadi dia tuh dibumbuin dulu sampai benar-benar meresap dengan bumbunya baru kemudian dibakar. Oke, kita tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Lalu ada gula merah, aku pakai 1 buah. Dan air asam jawa dari asam sekitaran 1 jempol gitu ya teman-teman, dilarutkan. Oke, setelah itu kita siapkan untuk santannya. Teman-teman bebas boleh pakai santan fresh karena di sini aku nggak punya santan fresh, jadi aku pakai santan instan ya, 1 bungkus aja. Lalu aku tambahin sedikit air. Lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar merata.
Dan masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut ya. Boleh ditutup biar panasnya lebih merata ya. Oke, boleh sesekali diaduk, takutnya bagian bawahnya gosong. Ini udah lumayan asat, kita akan lanjut lagi sampai benar-benar menyusut dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah dia tuh bumbunya meresap seperti ini hasilnya kita keluarkan. Lanjut kita tusuk-tusuk menggunakan sujen atau tusuk sate seperti ini ya. Untuk isiannya bebas mau 3 atau 4 juga boleh. Kalau dagingnya gede diisi 3 aja aku rasa udah cukup ya. Oke, kita sisihkan dan lakukan lagi sampai selesai. Teman-teman pasti tahu ya, kalau sate komo ini pasangannya itu rawon. Tapi misalkan teman-teman nggak punya atau nggak mau masak sate komo dibarengin sama rawon juga boleh. Karena sate komo juga cocok dibarengkan dengan menu yang lainnya. Oke, kita lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya ya. Lanjut kita akan panggang di teflon aja sebentar sampai ada aroma-aroma smokingnya gitu ya teman-teman. Saya manggangnya sih bebas ya, boleh pakai panggangan arang karena aku nggak punya jadi aku mau panggangnya di teflon aja biar cepet ya. Oke, kita panaskan aja teflonnya, lalu panggang sebentar sambil dibolak-balik sampai matang ya. Asli ini aromanya wangi banget loh teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar lalu dibalik-balik biar matangnya itu merata. Tuh kan. Ada warna kecoklatan atau agak-agak hitam gitu ya dari efek bakarannya. Setelah matang kita bisa angkat dan sisihkan dulu ya. Lakukan lagi untuk sisanya sampai matang. Oke, kita taruh di piring saji. Untuk penyajiannya bisa ditambahkan dengan taburan bawang merah goreng ya teman-teman, biar makin wangi. Dan sate komonya siap untuk disajikan. Tinggal kita tambahkan dengan kuah rawon. Ini sudah bisa jadi menu yang enak dan spesial banget. Kebetulan aku punya rawon ya, jadi ini pas banget. Langsung aja kita akan nikmati menu hari ini karena aku kalau udah ngelihat rawon sama sate komo plus sambal dan tauge udah pasti perut ini bakal keroncongan ya. Udah deh enak dan super seger banget pokoknya. Tambahkan kuah yang banjir ya biar enak. Jangan lupa sambelnya ya dan juga tauge pendeknya. Tambahkan sate komohnya, aku mau ambil 2 biar makin leko. Udah deh, tinggal kita nikmati. Masya Allah, tabarakallah, bener-bener enak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari di dapur lagi pengen membagikan menu yang enak banget dimakan bareng ketupat atau boleh pakai lontong ya. Oke, langkah pertama siapin manisa atau labu siam seperti biasa.
Kita akan belah bagian ujungnya, lalu gosok-gosok seperti ini. Tangan ya teman-teman, kemudian kita kupas sampai bersih. Nah, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam dan bagus banget. Oke, ini udah selesai. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan sesuai selera ya. Untuk ketebalannya di sini aku potong kayak stick gitu ya teman-teman, kecil-kecil. Oke. Kalau teman-teman males ngiris seperti ini, boleh beli yang udah dirajang-rajang, ada ya teman-teman. Atau bisa menggunakan alat, pakai pasrah gitu atau parutan gitu ya teman-teman. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Lanjut, kita kasih garam supaya labu siamnya itu lentur ya teman-teman. Jadi nggak kenceng-kenceng kayak gini, hasilnya tuh enak. Karena getahnya udah hilang ya teman-teman. Oke, cukup diremas-remas. Kemudian nanti tinggal dibilas sampai bersih. Nah, untuk bahan tambahannya di sini aku pakai cecek atau kulit sapi. Aku pakai cuma 250 gram aja ya. Buat campur-campuran, karena menu kali ini kalau campur-campur tuh makin enak ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah 8 siung, bawang putihnya 5 siung. Cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kemudian cabai merahnya aku pakai 5 buah juga, dibuang bijinya ya. Lanjut, ada garam dan lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian ada gula pasir 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita masukin semuanya biar nggak ada yang kelewatan ya teman-teman, karena aku tuh kadang pikun, kalau nggak dimasukin semua kadang ada yang kelupa. Oke, kita akan blender bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget menghaluskan bumbu dengan cepat dan hasilnya tuh halus banget. Oke, bisa dilihat. Ini hasilnya sangat halus. Kemudian kita akan tumis bumbunya sampai harum ya teman-teman. Masukkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar aja. Masak sampai tanak ya. Oh ya, untuk panci yang aku gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Anti lengket dan panasnya tuh super cepet banget. Dan pastinya kalau masak jadi lebih cepat ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya tanak seperti ini dan kita bisa masukkan udang sebanyak 250 gram. Aku pakai udang merus ya, udang yang kecil-kecil. Ini buat sedep-sedepan biar masakan tuh makin harum. Masukkan juga cece atau kulit sapi yang tadi udah kita potong-potong.
Masak sampai bumbunya meresap. Kemudian ini tadi ada tahu, sisa-sisa ya teman-teman udah digoreng setengah mateng, masuk juga dan ini manisannya atau labu siamnya masuk juga. Isinya super banyak banget karena ini bisa dibagi-bagi untuk tetangga ya teman-teman. Jadi masaknya tuh besar, super banyak banget. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau mau kuahnya banyak boleh ditambah lagi. Masak sampai empuk. Setelah itu kita bisa tambahkan santan. Di sini aku pakai santan instan aja ya. Untuk teman-teman kalau suka santan boleh tambahkan lagi. Kalau kurang suka, satu saset aja udah cukup ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Lodeh campur-campur kayak gini enak masaknya tuh sore hari atau malam. Makannya pas pagi hari, beneran deh. Bumbunya tuh bisa ngeresep banget dan warnanya juga jauh lebih cakep teman-teman. Oke, kalau sudah matang dan terasa tanak, semua bahan empuk, kita boleh matikan apinya ya. Dan kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira apa ya pasangan menu kali ini? Ada ati sapi di sini aku pakai 250 gram. Langsung aja kita rebus sebentar sampai dia itu kaku dan mudah dipotong-potong ya teman-teman. Setelah kaku, kita boleh potong-potong si ati sapinya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya ya. Boleh kecil-kecil, boleh sedang atau boleh gede. Untuk ati sapi, kalau teman-teman nggak ada, bisa diganti dengan hati ayam ya. Oke, setelah itu si atinya digoreng sampai berwarna kecoklatan atau agak gelap gitu ya teman-teman. Ini supaya aromanya tuh makin harum saat dimasak nanti. Lanjut ada kentang, di sini aku pakai 2 buah aja. Langsung aja kita kupas sampai bersih. Kemudian potong-potong kentang sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Di sini aku potong dadu kecil-kecil aja.
Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita panaskan minyak ya. Dan goreng kentangnya sampai kecoklatan dan matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan kentangnya. Kemudian kita panaskan air lagi, masukkan bawang putih 6 siung. Kemudian ada bawang merahnya, di sini aku pakai 9 siung. Lalu cabai merah yang udah dibuang bijinya, aku pakai 5 buah. Kemudian ada cabai rawitnya, aku pakai 6 buah. Rebus sampai empuk, baru kemudian kita akan blender ya teman-teman. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air, lalu proses sampai halus ya. Mungkin teman-teman tanya ya, kenapa sih bumbunya harus direbus dulu? Biar warnanya tuh kemerahan banget ya teman-teman, karena bumbu terutama si cabenya itu kalau direbus warnanya tuh bakal keluar banget. Oke, setelah selesai kita akan langsung tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Bisa dilihat ini warnanya emang beneran merah banget ya ketika bumbunya itu direbus. Tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuas 1 potong ya. Oke, ini dimasak sampai tanak. Masukkan pete, ini opsional aja ya untuk teman-teman yang gak suka boleh di skip. Rawit utuh secukupnya aja untuk mempercantik warnanya. Kemudian ada udang, aku pakai 250 gram. Masak sampai berubah warna dan tercium harum ya. Kemudian kita bisa tambahkan kentang gorengnya. Lalu si ati yang udah digoreng tadi. Masukin santan kental. Boleh santannya itu ditambahkan dengan air atau langsung dimasukin seperti ini ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan sedikit air aja ya teman-teman. Lalu masak sampai kuahnya agak menyusut, dia mengental. Hasil ini mantul banget. Dua menu yang cocok banget dimakan bareng ketupat ya. Oke, setelah matang, kita boleh matikan apinya. Dan menu kali ini siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan bawang merah goreng. Ini bisa jadi menu yang lezat banget loh teman-teman. Sambal goreng kentang ati udang. Yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan.
Nah, ini sayur lodeh labu siam yang tadi kita buat di awal ya. Kita kasih bawang merah goreng biar makin sedap juga. Oke, tinggal siapin ketupat atau lontongnya ya. Ini sudah bisa jadi hidangan yang super lezat banget untuk keluarga tercinta. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, kayak gini penyajiannya ya. Asli mantul banget. Nah, kebetulan banget, pasti teman-teman punya stok daging yang melimpah ya. Daripada bingung mau dimasak apa, mending ikutin kita aja. Karena hari ini kita mau bagikan resep sate komo khas Pasuruan yang enak dan pastinya mantul banget. Langkah pertama, siapkan daging sapi. Di sini aku pakai kurang lebih setengah kilogram ya. Dipotong-potong agak gede aja untuk potongannya. Untuk daging yang digunakan bebas ya teman-teman, bisa pilih bagian khas dalam atau bagian paha ya teman-teman. Untuk urat dan lemaknya kalau mau disisin boleh ya. Mungkin teman-teman pengennya makan daging aja tanpa lemak ya. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan chopper dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Langsung aja kita pakai yang gelas kecil. Ini kapasitasnya 700 ml, untuk gelas besarnya 1,5 liter ya. Masukkan cabai merah, aku pakai 10 buah. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 9 siung, kemirinya 4 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada jinten bubuk setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuknya 1 sendok teh ya. Lanjut tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng gitu ya teman-teman. Lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Left dilengkapi dengan termostat, pisaunya super tajam jadi membantu menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang, bumbu dan lain-lainnya. Wattnya sangat kecil, cuma 300 watt ya. Oke, kalau sudah halus tinggal kita keluarkan lalu tumis bumbunya sampai wangi. Untuk wajan yang gunakan masak hari ini seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Wajan nonstick granit coating Jerman yang super bagus banget. Tutupnya bisa berdiri, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, jangan lupa tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek ya. Dimasak sampai bumbunya benar-benar tanak dan harum ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak dan wangi, kita bisa masukkan daging sapi yang udah kita potong-potong sebelumnya ya. Diaduk-aduk sampai merata. Jadi sate komo itu beda banget cara masaknya ya. Jadi dia tuh dibumbuin dulu sampai benar-benar meresap dengan bumbunya, baru kemudian dibakar. Oke, kita tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Lalu ada gula merah, aku pakai 1 buah. Dan air asam jawa dari asam sekitaran 1 jempol gitu ya teman-teman, dilarutkan. Oke, setelah itu kita siapkan untuk santannya. Teman-teman bebas boleh pakai santan fresh karena di sini aku nggak punya santan fresh, jadi aku pakai santan instan ya, 1 bungkus aja. Lalu aku tambahin sedikit air. Lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar merata.
Dan masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut ya. Boleh ditutup biar panasnya lebih merata ya. Oke, boleh sesekali diaduk, takutnya bagian bawahnya gosong. Ini udah lumayan asat, kita akan lanjut lagi sampai benar-benar menyusut dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah dia tuh bumbunya meresap seperti ini hasilnya kita keluarkan. Lanjut kita tusuk-tusuk menggunakan sujen atau tusuk sate seperti ini ya. Untuk isiannya bebas mau 3 atau 4 juga boleh. Kalau dagingnya gede diisi 3 aja aku rasa udah cukup ya. Oke, kita sisihkan dan lakukan lagi sampai selesai. Teman-teman pasti tahu ya, kalau sate komo ini pasangannya itu rawon. Tapi misalkan teman-teman nggak punya atau nggak mau masak sate komo dibarengin sama rawon juga boleh. Karena sate komo juga cocok dibarengkan dengan menu yang lainnya. Oke, kita lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya ya. Lanjut kita akan panggang di teflon aja sebentar sampai ada aroma-aroma smokingnya gitu ya teman-teman. Saya manggangnya sih bebas ya, boleh pakai panggangan arang karena aku nggak punya jadi aku mau panggangnya di teflon aja biar cepet ya. Oke, kita panaskan aja teflonnya lalu panggang sebentar sambil dibolak-balik sampai matang ya. Asli ini aromanya wangi banget loh teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar lalu dibalik-balik biar matangnya itu merata. Tuh kan. Ada warna kecoklatan atau agak-agak hitam gitu ya. Dari efek bakarannya. Setelah matang kita bisa angkat dan sisihkan dulu ya. Lakukan lagi untuk sisanya sampai matang. Oke. Kita taruh di piring saji. Untuk penyajiannya bisa ditambahkan dengan taburan bawang merah goreng ya teman-teman, biar makin wangi. Dan sate komonya siap untuk disajikan. Tinggal kita tambahkan dengan kuah rawon. Ini sudah bisa jadi menu yang enak dan spesial banget. Kebetulan aku punya rawon ya, jadi ini pas banget. Langsung aja kita akan nikmati menu hari ini karena aku kalau udah ngelihat rawon sama sate komo plus sambal dan tauge udah pasti perut ini bakal keroncongan ya. Udah deh enak dan super seger banget pokoknya. Tambahkan kuah yang banjir ya biar enak. Jangan lupa sambelnya ya dan juga tauge pendeknya. Tambahkan sate komohnya, aku mau ambil 2 biar makin leko. Udah deh, tinggal kita nikmati. Masya Allah, tabarakallah, bener-bener enak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari di dapur lagi pengen membagikan menu yang enak banget dimakan bareng ketupat atau boleh pakai lontong ya. Oke, langkah pertama siapin manisa atau labu siam seperti biasa.
Kita akan belah bagian ujungnya, lalu gosok-gosok seperti ini. Tangan ya teman-teman, kemudian kita kupas sampai bersih. Nah, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam dan bagus banget. Oke, ini udah selesai. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan sesuai selera ya. Untuk ketebalannya di sini aku potong kayak stick gitu ya teman-teman, kecil-kecil. Oke. Kalau teman-teman males ngiris seperti ini, boleh beli yang udah dirajang-rajang, ada ya teman-teman. Atau bisa menggunakan alat, pakai pasrah gitu atau parutan gitu ya teman-teman. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Lanjut, kita kasih garam supaya labu siamnya itu lentur ya teman-teman. Jadi nggak kenceng-kenceng kayak gini, hasilnya tuh enak. Karena getahnya udah hilang ya teman-teman. Oke, cukup diremas-remas. Kemudian nanti tinggal dibilas sampai bersih. Nah, untuk bahan tambahannya di sini aku pakai cecek atau kulit sapi. Aku pakai cuma 250 gram aja ya. Buat campur-campuran, karena menu kali ini kalau campur-campur tuh makin enak ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah 8 siung, bawang putihnya 5 siung. Cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kemudian cabai merahnya aku pakai 5 buah juga, dibuang bijinya ya. Lanjut, ada garam dan lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian ada gula pasir 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita masukin semuanya biar nggak ada yang kelewatan ya teman-teman, karena aku tuh kadang pikun, kalau nggak dimasukin semua kadang ada yang kelupa. Oke, kita akan blender bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget menghaluskan bumbu dengan cepat dan hasilnya tuh halus banget. Oke, bisa dilihat. Ini hasilnya sangat halus. Kemudian kita akan tumis bumbunya sampai harum ya teman-teman. Masukkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar aja. Masak sampai tanak ya. Oh ya, untuk panci yang aku gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Anti lengket dan panasnya tuh super cepet banget. Dan pastinya kalau masak jadi lebih cepat ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya tanak seperti ini dan kita bisa masukkan udang sebanyak 250 gram. Aku pakai udang merus ya, udang yang kecil-kecil. Ini buat sedep-sedepan biar masakan tuh makin harum. Masukkan juga cece atau kulit sapi yang tadi udah kita potong-potong.
Masak sampai bumbunya meresap. Kemudian ini tadi ada tahu, sisa-sisa ya teman-teman udah digoreng setengah mateng, masuk juga dan ini manisannya atau labu siamnya masuk juga. Isinya super banyak banget karena ini bisa dibagi-bagi untuk tetangga ya teman-teman. Jadi masaknya tuh besar, super banyak banget. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau mau kuahnya banyak boleh ditambah lagi. Masak sampai empuk. Setelah itu kita bisa tambahkan santan. Di sini aku pakai santan instan aja ya. Untuk teman-teman kalau suka santan boleh tambahkan lagi. Kalau kurang suka, satu saset aja udah cukup ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Lodeh campur-campur kayak gini enak masaknya tuh sore hari atau malam. Makannya pas pagi hari, beneran deh. Bumbunya tuh bisa ngeresep banget dan warnanya juga jauh lebih cakep, teman-teman. Oke, kalau sudah matang dan terasa tanak, semua bahan empuk, kita boleh matikan apinya ya. Dan kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira apa ya pasangan menu kali ini? Ada ati sapi, di sini aku pakai 250 gram. Langsung aja kita rebus sebentar sampai dia itu kaku dan mudah dipotong-potong ya teman-teman. Setelah kaku, kita boleh potong-potong si ati sapinya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya ya. Boleh kecil-kecil, boleh sedang atau boleh gede. Untuk ati sapi, kalau teman-teman nggak ada, bisa diganti dengan hati ayam ya. Oke, setelah itu si atinya digoreng sampai berwarna kecoklatan atau agak gelap gitu ya teman-teman. Ini supaya aromanya tuh makin harum saat dimasak nanti. Lanjut ada kentang, di sini aku pakai 2 buah aja. Langsung aja kita kupas sampai bersih. Kemudian potong-potong kentang sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Di sini aku potong dadu kecil-kecil aja.
Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita panaskan minyak ya. Dan goreng kentangnya sampai kecoklatan dan matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan kentangnya. Kemudian kita panaskan air lagi, masukkan bawang putih 6 siung. Kemudian ada bawang merahnya, di sini aku pakai 9 siung. Lalu cabai merah yang udah dibuang bijinya, aku pakai 5 buah. Kemudian ada cabai rawitnya, aku pakai 6 buah. Rebus sampai empuk, baru kemudian kita akan blender ya teman-teman. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air, lalu proses sampai halus ya. Mungkin teman-teman tanya ya, kenapa sih bumbunya harus direbus dulu? Biar warnanya tuh kemerahan banget ya teman-teman, karena bumbu terutama si cabenya itu kalau direbus warnanya tuh bakal keluar banget. Oke, setelah selesai kita akan langsung tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Bisa dilihat ini warnanya emang beneran merah banget ya ketika bumbunya itu direbus. Tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuas 1 potong ya. Oke, ini dimasak sampai tanak. Masukkan pete, ini opsional aja ya untuk teman-teman yang nggak suka boleh di-skip. Rawit utuh secukupnya aja untuk mempercantik warnanya. Kemudian ada udang, aku pakai 250 gram. Masak sampai berubah warna dan tercium harum ya. Kemudian kita bisa tambahkan kentang gorengnya. Lalu si ati yang udah digoreng tadi. Masukin santan kental. Boleh santannya itu ditambahkan dengan air atau langsung dimasukin seperti ini ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan sedikit air aja ya teman-teman. Lalu masak sampai kuahnya agak menyusut, dia mengental. Hasil ini mantul banget. Dua menu yang cocok banget dimakan bareng ketupat ya. Oke, setelah matang, kita boleh matikan apinya. Dan menu kali ini siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan bawang merah goreng. Ini bisa jadi menu yang lezat banget loh teman-teman. Sambal goreng kentang ati udang. Yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan.
Nah, ini sayur lodeh labu siam yang tadi kita buat di awal ya. Kita kasih bawang merah goreng biar makin sedap juga. Oke, tinggal siapin ketupat atau lontongnya ya. Ini sudah bisa jadi hidangan yang super lezat banget untuk keluarga tercinta. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, kayak gini penyajiannya ya, asli mantul banget. Nah, kebetulan banget, pasti teman-teman punya stok daging yang melimpah ya. Daripada bingung mau dimasak apa, mending ikutin kita aja. Karena hari ini kita mau bagikan resep sate komo khas Pasuruan yang enak dan pastinya mantul banget. Langkah pertama, siapkan daging sapi. Di sini aku pakai kurang lebih setengah kilogram ya. Dipotong-potong agak gede aja untuk potongannya. Untuk daging yang digunakan bebas ya teman-teman, bisa pilih bagian khas dalam atau bagian paha ya teman-teman. Untuk urat dan lemaknya kalau mau disisin boleh ya. Mungkin teman-teman pengennya makan daging aja tanpa lemak ya. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan chopper dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Langsung aja kita pakai yang gelas kecil. Ini kapasitasnya 700 ml, untuk gelas besarnya 1,5 liter ya. Masukkan cabai merah, aku pakai 10 buah. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 9 siung, kemirinya 4 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada jinten bubuk setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuknya 1 sendok teh ya. Lanjut tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng gitu ya teman-teman. Lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Left dilengkapi dengan termostat, pisaunya super tajam jadi membantu menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang, bumbu dan lain-lainnya. Wattnya sangat kecil, cuma 300 watt ya. Oke, kalau sudah halus tinggal kita keluarkan lalu tumis bumbunya sampai wangi. Untuk wajan yang gunakan masak hari ini seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Wajan nonstick granit coating Jerman yang super bagus banget. Tutupnya bisa berdiri, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, jangan lupa tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek ya. Dimasak sampai bumbunya benar-benar tanak dan harum ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak dan wangi, kita bisa masukkan daging sapi yang udah kita potong-potong sebelumnya ya. Diaduk-aduk sampai merata. Jadi sate komo itu beda banget cara masaknya ya. Jadi dia tuh dibumbuin dulu sampai benar-benar meresap dengan bumbunya baru kemudian dibakar. Oke, kita tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Lalu ada gula merah aku pakai 1 buah. Dan air asam jawa dari asam sekitaran 1 jempol gitu ya teman-teman, dilarutkan. Oke, setelah itu kita siapkan untuk santannya. Teman-teman bebas boleh pakai santan fresh karena di sini aku nggak punya santan fresh, jadi aku pakai santan instan ya, 1 bungkus aja. Lalu aku tambahin sedikit air. Lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar merata.
Dan masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut ya. Boleh ditutup biar panasnya lebih merata ya. Oke, boleh sesekali diaduk, takutnya bagian bawahnya gosong. Ini udah lumayan asat, kita akan lanjut lagi sampai benar-benar menyusut dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah dia tuh bumbunya meresap seperti ini hasilnya kita keluarkan. Lanjut, kita tusuk-tusuk menggunakan sujen atau tusuk sate seperti ini ya. Untuk isiannya bebas, mau 3 atau 4 juga boleh. Kalau dagingnya gede diisi 3 aja aku rasa udah cukup ya. Oke, kita sisihkan dan lakukan lagi sampai selesai. Teman-teman pasti tahu ya, kalau sate komo ini pasangannya itu rawon. Tapi misalkan teman-teman nggak punya atau nggak mau masak sate komo dibarengin sama rawon juga boleh. Karena sate komo juga cocok dibarengkan dengan menu yang lainnya. Oke, kita lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya ya. Lanjut kita akan panggang di teflon aja sebentar sampai ada aroma-aroma smokingnya gitu ya teman-teman. Saya manggangnya sih bebas ya, boleh pakai panggangan arang karena aku nggak punya jadi aku mau panggangnya di teflon aja biar cepet ya. Oke, kita panaskan aja teflonnya, lalu panggang sebentar sambil dibolak-balik sampai matang ya. Asli ini aromanya wangi banget loh teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar lalu dibalik-balik biar matangnya itu merata. Tuh kan. Ada warna kecoklatan atau agak-agak hitam gitu ya. Dari efek bakarannya. Setelah matang kita bisa angkat dan sisihkan dulu ya. Lakukan lagi untuk sisanya sampai matang. Oke. Kita taruh di piring saji. Untuk penyajiannya bisa ditambahkan dengan taburan bawang merah goreng ya teman-teman, biar makin wangi. Dan sate komonya siap untuk disajikan. Tinggal kita tambahkan dengan kuah rawon. Ini sudah bisa jadi menu yang enak dan spesial banget. Kebetulan aku punya rawon ya, jadi ini pas banget. Langsung aja kita akan nikmati menu hari ini karena aku kalau udah ngelihat rawon sama sate komo plus sambal dan tauge udah pasti perut ini bakal keroncongan ya. Udah deh enak dan super seger banget pokoknya. Tambahkan kuah yang banjir ya biar enak. Jangan lupa sambelnya ya dan juga tauge pendeknya. Tambahkan sate komohnya, aku mau ambil 2 biar makin leko. Udah deh, tinggal kita nikmati. Masya Allah, tabarakallah, bener-bener enak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari di dapur lagi pengen membagikan menu yang enak banget dimakan bareng ketupat atau boleh pakai lontong ya. Oke, langkah pertama siapin manisa atau labu siam seperti biasa.
Kita akan belah bagian ujungnya, lalu gosok-gosok seperti ini. Tangan ya teman-teman, kemudian kita kupas sampai bersih. Nah, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam dan bagus banget. Oke, ini udah selesai. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan sesuai selera ya. Untuk ketebalannya di sini aku potong kayak stick gitu ya teman-teman, kecil-kecil. Oke. Kalau teman-teman males ngiris seperti ini, boleh beli yang udah dirajang-rajang, ada ya teman-teman. Atau bisa menggunakan alat, pakai pasrah gitu atau parutan gitu ya teman-teman. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Lanjut, kita kasih garam supaya labu siamnya itu lentur ya teman-teman. Jadi nggak kenceng-kenceng kayak gini, hasilnya tuh enak. Karena getahnya udah hilang ya teman-teman. Oke, cukup diremas-remas. Kemudian nanti tinggal dibilas sampai bersih. Nah, untuk bahan tambahannya di sini aku pakai cecek atau kulit sapi. Aku pakai cuma 250 gram aja ya. Buat campur-campuran, karena menu kali ini kalau campur-campur tuh makin enak ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah 8 siung, bawang putihnya 5 siung. Cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kemudian cabai merahnya aku pakai 5 buah juga, dibuang bijinya ya. Lanjut, ada garam dan lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian ada gula pasir 1 sendok teh. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita masukin semuanya biar nggak ada yang kelewatan ya teman-teman, karena aku tuh kadang pikun, kalau nggak dimasukin semua kadang ada yang kelupa. Oke, kita akan blender bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget menghaluskan bumbu dengan cepat dan hasilnya tuh halus banget. Oke, bisa dilihat. Ini hasilnya sangat halus. Kemudian kita akan tumis bumbunya sampai harum ya teman-teman. Masukkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar aja. Masak sampai tanak ya. Oh ya, untuk panci yang aku gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Anti lengket dan panasnya tuh super cepet banget. Dan pastinya kalau masak jadi lebih cepat ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya tanak seperti ini dan kita bisa masukkan udang sebanyak 250 gram. Aku pakai udang merus ya, udang yang kecil-kecil. Ini buat sedep-sedepan biar masakan tuh makin harum. Masukkan juga cece atau kulit sapi yang tadi udah kita potong-potong.
Masak sampai bumbunya meresap. Kemudian ini tadi ada tahu, sisa-sisa ya teman-teman udah digoreng setengah mateng, masuk juga dan ini manisannya atau labu siamnya masuk juga. Isinya super banyak banget karena ini bisa dibagi-bagi untuk tetangga ya teman-teman. Jadi masaknya tuh besar, super banyak banget. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau mau kuahnya banyak boleh ditambah lagi. Masak sampai empuk. Setelah itu kita bisa tambahkan santan. Di sini aku pakai santan instan aja ya. Untuk teman-teman kalau suka santan boleh tambahkan lagi. Kalau kurang suka, satu saset aja udah cukup ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Lodeh campur-campur kayak gini enak masaknya tuh sore hari atau malam. Makannya pas pagi hari, beneran deh. Bumbunya tuh bisa ngeresep banget dan warnanya juga jauh lebih cakep, teman-teman. Oke, kalau sudah matang dan terasa tanak, semua bahan empuk, kita boleh matikan apinya ya. Dan kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira apa ya pasangan menu kali ini? Ada ati sapi, di sini aku pakai 250 gram. Langsung aja kita rebus sebentar sampai dia itu kaku dan mudah dipotong-potong ya teman-teman. Setelah kaku, kita boleh potong-potong si ati sapinya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya ya. Boleh kecil-kecil, boleh sedang atau boleh gede. Untuk ati sapi, kalau teman-teman nggak ada, bisa diganti dengan hati ayam ya. Oke, setelah itu si atinya digoreng sampai berwarna kecoklatan atau agak gelap gitu ya teman-teman. Ini supaya aromanya tuh makin harum saat dimasak nanti. Lanjut ada kentang, di sini aku pakai 2 buah aja. Langsung aja kita kupas sampai bersih. Kemudian potong-potong kentang sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Di sini aku potong dadu kecil-kecil aja.
Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita panaskan minyak ya. Dan goreng kentangnya sampai kecoklatan dan matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan kentangnya. Kemudian kita panaskan air lagi, masukkan bawang putih 6 siung. Kemudian ada bawang merahnya, di sini aku pakai 9 siung. Lalu cabai merah yang udah dibuang bijinya, aku pakai 5 buah. Kemudian ada cabai rawitnya, aku pakai 6 buah. Rebus sampai empuk, baru kemudian kita akan blender ya teman-teman. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air, lalu proses sampai halus ya. Mungkin teman-teman tanya ya, kenapa sih bumbunya harus direbus dulu? Biar warnanya tuh kemerahan banget ya teman-teman, karena bumbu terutama si cabenya itu kalau direbus warnanya tuh bakal keluar banget. Oke, setelah selesai kita akan langsung tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Bisa dilihat ini warnanya emang beneran merah banget ya ketika bumbunya itu direbus. Tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuas 1 potong ya. Oke, ini dimasak sampai tanak. Masukkan pete, ini opsional aja ya untuk teman-teman yang gak suka boleh di skip. Rawit utuh secukupnya aja untuk mempercantik warnanya. Kemudian ada udang, aku pakai 250 gram. Masak sampai berubah warna dan tercium harum ya. Kemudian kita bisa tambahkan kentang gorengnya. Lalu si ati yang udah digoreng tadi. Masukin santan kental. Boleh santannya itu ditambahkan dengan air atau langsung dimasukin seperti ini ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan sedikit air aja ya teman-teman. Lalu masak sampai kuahnya agak menyusut, dia mengental. Hasil ini mantul banget. Dua menu yang cocok banget dimakan bareng ketupat ya. Oke, setelah matang, kita boleh matikan apinya. Dan menu kali ini siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan bawang merah goreng. Ini bisa jadi menu yang lezat banget loh teman-teman. Sambal goreng kentang ati udang. Yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan.
Nah, ini sayur lodeh labu siam yang tadi kita buat di awal ya. Kita kasih bawang merah goreng biar makin sedap juga. Oke, tinggal siapin ketupat atau lontongnya ya. Ini sudah bisa jadi hidangan yang super lezat banget untuk keluarga tercinta. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, kayak gini penyajiannya ya, asli mantul banget. Nah, kebetulan banget, pasti teman-teman punya stok daging yang melimpah ya. Daripada bingung mau dimasak apa, mending ikutin kita aja. Karena hari ini kita mau bagikan resep sate komo khas Pasuruan yang enak dan pastinya mantul banget. Langkah pertama, siapkan daging sapi. Di sini aku pakai kurang lebih setengah kilogram ya. Dipotong-potong agak gede aja untuk potongannya. Untuk daging yang digunakan bebas ya teman-teman, bisa pilih bagian khas dalam atau bagian paha ya teman-teman. Untuk urat dan lemaknya kalau mau disisin boleh ya, mungkin teman-teman pengennya makan daging aja tanpa lemak ya. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan chopper dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Langsung aja kita pakai yang gelas kecil. Ini kapasitasnya 700 ml, untuk gelas besarnya 1,5 liter ya. Masukkan cabai merah, aku pakai 10 buah. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 9 siung, kemirinya 4 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada jinten bubuk setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuknya 1 sendok teh ya. Lanjut tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng gitu ya teman-teman. Lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Left dilengkapi dengan termostat, pisaunya super tajam jadi membantu menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang, bumbu dan lain-lainnya. Wattnya sangat kecil, cuma 300 watt ya. Oke, kalau sudah halus tinggal kita keluarkan lalu tumis bumbunya sampai wangi. Untuk wajan yang gunakan masak hari ini seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Wajan nonstick granit coating Jerman yang super bagus banget. Tutupnya bisa berdiri, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, jangan lupa tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek ya. Dimasak sampai bumbunya benar-benar tanak dan harum ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak dan wangi, kita bisa masukkan daging sapi yang udah kita potong-potong sebelumnya ya. Diaduk-aduk sampai merata. Jadi sate komo itu beda banget cara masaknya ya. Jadi dia tuh dibumbuin dulu sampai benar-benar meresap dengan bumbunya baru kemudian dibakar. Oke, kita tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Lalu ada gula merah, aku pakai 1 buah. Dan air asam jawa dari asam sekitaran 1 jempol gitu ya teman-teman, dilarutkan. Oke, setelah itu kita siapkan untuk santannya. Teman-teman bebas boleh pakai santan fresh karena di sini aku nggak punya santan fresh, jadi aku pakai santan instan ya, 1 bungkus aja. Lalu aku tambahin sedikit air. Lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar merata.
Dan masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut ya. Boleh ditutup biar panasnya lebih merata ya. Oke, boleh sesekali diaduk, takutnya bagian bawahnya gosong. Ini udah lumayan asat, kita akan lanjut lagi sampai benar-benar menyusut dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah dia tuh bumbunya meresap seperti ini hasilnya kita keluarkan. Lanjut kita tusuk-tusuk menggunakan sujen atau tusuk sate seperti ini ya. Untuk isiannya bebas mau 3 atau 4 juga boleh. Kalau dagingnya gede diisi 3 aja aku rasa udah cukup ya. Oke, kita sisihkan dan lakukan lagi sampai selesai. Teman-teman pasti tahu ya, kalau sate komo ini pasangannya itu rawon. Tapi misalkan teman-teman nggak punya atau nggak mau masak sate komo dibarengin sama rawon juga boleh. Karena sate komo juga cocok dibarengkan dengan menu yang lainnya. Oke, kita lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya ya. Lanjut kita akan panggang di teflon aja sebentar sampai ada aroma-aroma smokingnya gitu ya teman-teman. Saya manggangnya sih bebas ya, boleh pakai panggangan arang karena aku nggak punya jadi aku mau panggangnya di teflon aja biar cepet ya. Oke, kita panaskan aja teflonnya, lalu panggang sebentar sambil dibolak-balik sampai matang ya. Asli ini aromanya wangi banget loh teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar lalu dibalik-balik biar matangnya itu merata. Tuh kan. Ada warna kecoklatan atau agak-agak hitam gitu ya. Dari efek bakarannya. Setelah matang kita bisa angkat dan sisihkan dulu ya. Lakukan lagi untuk sisanya sampai matang. Oke. Kita taruh di piring saji. Untuk penyajiannya bisa ditambahkan dengan taburan bawang merah goreng ya teman-teman, biar makin wangi. Dan sate komonya siap untuk disajikan. Tinggal kita tambahkan dengan kuah rawon. Ini sudah bisa jadi menu yang enak dan spesial banget. Kebetulan aku punya rawon ya, jadi ini pas banget. Langsung aja kita akan nikmati menu hari ini karena aku kalau udah ngelihat rawon sama sate komo plus sambal dan tauge udah pasti perut ini bakal keroncongan ya. Udah deh enak dan super seger banget pokoknya. Tambahkan kuah yang banjir ya biar enak. Jangan lupa sambelnya ya dan juga tauge pendeknya. Tambahkan sate komohnya, aku mau ambil 2 biar makin leko. Udah deh, tinggal kita nikmati. Masya Allah, tabarakallah, bener-bener enak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari di dapur lagi pengen membagikan menu yang enak banget dimakan bareng ketupat atau boleh pakai lontong ya. Oke, langkah pertama siapin manisa atau labu siam seperti biasa.
Kita akan belah bagian ujungnya, lalu gosok-gosok seperti ini. Tangan ya teman-teman, kemudian kita kupas sampai bersih. Nah, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam dan bagus banget. Oke, ini udah selesai. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan sesuai selera ya. Untuk ketebalannya di sini aku potong kayak stick gitu ya teman-teman, kecil-kecil. Oke. Kalau teman-teman males ngiris seperti ini, boleh beli yang udah dirajang-rajang, ada ya teman-teman. Atau bisa menggunakan alat, pakai pasrah gitu atau parutan gitu ya teman-teman. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Lanjut, kita kasih garam supaya labu siamnya itu lentur ya teman-teman. Jadi nggak kenceng-kenceng kayak gini, hasilnya tuh enak. Karena getahnya udah hilang ya teman-teman. Oke, cukup diremas-remas. Kemudian nanti tinggal dibilas sampai bersih. Nah, untuk bahan tambahannya di sini aku pakai cecek atau kulit sapi. Aku pakai cuma 250 gram aja ya. Buat campur-campuran, karena menu kali ini kalau campur-campur tuh makin enak ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah 8 siung, bawang putihnya 5 siung. Cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kemudian cabai merahnya aku pakai 5 buah juga, dibuang bijinya ya. Lanjut, ada garam dan lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian ada gula pasir 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita masukin semuanya biar nggak ada yang kelewatan ya teman-teman, karena aku tuh kadang pikun, kalau nggak dimasukin semua kadang ada yang kelupa. Oke, kita akan blender bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget menghaluskan bumbu dengan cepat dan hasilnya tuh halus banget. Oke, bisa dilihat. Ini hasilnya sangat halus. Kemudian kita akan tumis bumbunya sampai harum ya teman-teman. Masukkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar aja. Masak sampai tanak ya. Oh ya, untuk panci yang aku gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Anti lengket dan panasnya tuh super cepet banget. Dan pastinya kalau masak jadi lebih cepat ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya tanak seperti ini dan kita bisa masukkan udang sebanyak 250 gram. Aku pakai udang merus ya, udang yang kecil-kecil. Ini buat sedep-sedepan biar masakan tuh makin harum. Masukkan juga cece atau kulit sapi yang tadi udah kita potong-potong.
Masak sampai bumbunya meresap. Kemudian ini tadi ada tahu, sisa-sisa ya teman-teman udah digoreng setengah mateng, masuk juga dan ini manisannya atau labu siamnya masuk juga. Isinya super banyak banget karena ini bisa dibagi-bagi untuk tetangga ya teman-teman. Jadi masaknya tuh besar, super banyak banget. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau mau kuahnya banyak boleh ditambah lagi. Masak sampai empuk. Setelah itu kita bisa tambahkan santan. Di sini aku pakai santan instan aja ya. Untuk teman-teman kalau suka santan boleh tambahkan lagi. Kalau kurang suka, satu saset aja udah cukup ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Lodeh campur-campur kayak gini enak masaknya tuh sore hari atau malam. Makannya pas pagi hari, beneran deh. Bumbunya tuh bisa ngeresep banget dan warnanya juga jauh lebih cakep teman-teman. Oke, kalau sudah matang dan terasa tanak, semua bahan empuk, kita boleh matikan apinya ya. Dan kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira apa ya pasangan menu kali ini? Ada ati sapi, di sini aku pakai 250 gram. Langsung aja kita rebus sebentar sampai dia itu kaku dan mudah dipotong-potong ya teman-teman. Setelah kaku, kita boleh potong-potong si ati sapinya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya ya. Boleh kecil-kecil, boleh sedang atau boleh gede. Untuk ati sapi, kalau teman-teman nggak ada, bisa diganti dengan hati ayam ya. Oke, setelah itu si atinya digoreng sampai berwarna kecoklatan atau agak gelap gitu ya teman-teman. Ini supaya aromanya tuh makin harum saat dimasak nanti. Lanjut ada kentang, di sini aku pakai 2 buah aja. Langsung aja kita kupas sampai bersih. Kemudian potong-potong kentang sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Di sini aku potong dadu kecil-kecil aja.
Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita panaskan minyak ya. Dan goreng kentangnya sampai kecoklatan dan matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan kentangnya. Kemudian kita panaskan air lagi, masukkan bawang putih 6 siung. Kemudian ada bawang merahnya, di sini aku pakai 9 siung. Lalu cabai merah yang udah dibuang bijinya, aku pakai 5 buah. Kemudian ada cabai rawitnya, aku pakai 6 buah. Rebus sampai empuk, baru kemudian kita akan blender ya teman-teman. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air, lalu proses sampai halus ya. Mungkin teman-teman tanya ya, kenapa sih bumbunya harus direbus dulu? Biar warnanya tuh kemerahan banget ya teman-teman, karena bumbu terutama si cabenya itu kalau direbus warnanya tuh bakal keluar banget. Oke, setelah selesai kita akan langsung tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Bisa dilihat ini warnanya emang beneran merah banget ya ketika bumbunya itu direbus. Tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuas 1 potong ya. Oke, ini dimasak sampai tanak. Masukkan pete, ini opsional aja ya untuk teman-teman yang gak suka boleh di skip. Rawit utuh secukupnya aja untuk mempercantik warnanya. Kemudian ada udang, aku pakai 250 gram. Masak sampai berubah warna dan tercium harum ya. Kemudian kita bisa tambahkan kentang gorengnya. Lalu si ati yang udah digoreng tadi. Masukin santan kental. Boleh santannya itu ditambahkan dengan air atau langsung dimasukin seperti ini ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan sedikit air aja ya teman-teman. Lalu masak sampai kuahnya agak menyusut, dia mengental. Hasil ini mantul banget. Dua menu yang cocok banget dimakan bareng ketupat ya. Oke, setelah matang, kita boleh matikan apinya. Dan menu kali ini siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan bawang merah goreng. Ini bisa jadi menu yang lezat banget loh teman-teman. Sambal goreng kentang ati udang. Yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan.
Nah, ini sayur lodeh labu siam yang tadi kita buat di awal ya. Kita kasih bawang merah goreng biar makin sedap juga. Oke, tinggal siapin ketupat atau lontongnya ya. Ini sudah bisa jadi hidangan yang super lezat banget untuk keluarga tercinta. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, kayak gini penyajiannya ya, asli mantul banget. Nah, kebetulan banget, pasti teman-teman punya stok daging yang melimpah ya. Daripada bingung mau dimasak apa, mending ikutin kita aja. Karena hari ini kita mau bagikan resep sate komo khas Pasuruan yang enak dan pastinya mantul banget. Langkah pertama, siapkan daging sapi. Di sini aku pakai kurang lebih setengah kilogram ya. Dipotong-potong agak gede aja untuk potongannya. Untuk daging yang digunakan bebas ya teman-teman, bisa pilih bagian khas dalam atau bagian paha ya teman-teman. Untuk urat dan lemaknya kalau mau disisin boleh ya, mungkin teman-teman pengennya makan daging aja tanpa lemak ya. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan chopper dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Langsung aja kita pakai yang gelas kecil. Ini kapasitasnya 700 ml, untuk gelas besarnya 1,5 liter ya. Masukkan cabai merah, aku pakai 10 buah. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 9 siung, kemirinya 4 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada jinten bubuk setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuknya 1 sendok teh ya. Lanjut tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng gitu ya teman-teman. Lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Left dilengkapi dengan termostat, pisaunya super tajam jadi membantu menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang, bumbu dan lain-lainnya. Wattnya sangat kecil, cuma 300 watt ya. Oke, kalau sudah halus tinggal kita keluarkan lalu tumis bumbunya sampai wangi. Untuk wajan yang gunakan masak hari ini seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Wajan nonstick granit coating Jerman yang super bagus banget. Tutupnya bisa berdiri, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, jangan lupa tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek ya. Dimasak sampai bumbunya benar-benar tanak dan harum ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak dan wangi, kita bisa masukkan daging sapi yang udah kita potong-potong sebelumnya ya. Diaduk-aduk sampai merata. Jadi sate komo itu beda banget cara masaknya ya. Jadi dia tuh dibumbuin dulu sampai benar-benar meresap dengan bumbunya, baru kemudian dibakar. Oke, kita tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Lalu ada gula merah, aku pakai 1 buah. Dan air asam jawa dari asam sekitaran 1 jempol gitu ya teman-teman, dilarutkan. Oke, setelah itu kita siapkan untuk santannya. Teman-teman bebas boleh pakai santan fresh karena di sini aku nggak punya santan fresh, jadi aku pakai santan instan ya, 1 bungkus aja. Lalu aku tambahin sedikit air. Lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar merata.
Dan masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut ya. Boleh ditutup biar panasnya lebih merata ya. Oke, boleh sesekali diaduk, takutnya bagian bawahnya gosong. Ini udah lumayan asat, kita akan lanjut lagi sampai benar-benar menyusut dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah dia tuh bumbunya meresap seperti ini hasilnya kita keluarkan. Lanjut kita tusuk-tusuk menggunakan sujen atau tusuk sate seperti ini ya. Untuk isiannya bebas mau 3 atau 4 juga boleh. Kalau dagingnya gede diisi 3 aja aku rasa udah cukup ya. Oke, kita sisihkan dan lakukan lagi sampai selesai. Teman-teman pasti tahu ya, kalau sate komo ini pasangannya itu rawon. Tapi misalkan teman-teman nggak punya atau nggak mau masak sate komo dibarengin sama rawon juga boleh. Karena sate komo juga cocok dibarengkan dengan menu yang lainnya. Oke, kita lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya ya. Lanjut kita akan panggang di teflon aja sebentar sampai ada aroma-aroma smokingnya gitu ya teman-teman. Saya manggangnya sih bebas ya, boleh pakai panggangan arang karena aku nggak punya jadi aku mau panggangnya di teflon aja biar cepet ya. Oke, kita panaskan aja teflonnya lalu panggang sebentar sambil dibolak-balik sampai matang ya. Asli ini aromanya wangi banget loh teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar lalu dibalik-balik biar matangnya itu merata. Tuh kan. Ada warna kecoklatan atau agak-agak hitam gitu ya. Dari efek bakarannya. Setelah matang kita bisa angkat dan sisihkan dulu ya. Lakukan lagi untuk sisanya sampai matang. Oke. Kita taruh di piring saji. Untuk penyajiannya bisa ditambahkan dengan taburan bawang merah goreng ya teman-teman, biar makin wangi. Dan sate komonya siap untuk disajikan. Tinggal kita tambahkan dengan kuah rawon. Ini sudah bisa jadi menu yang enak dan spesial banget. Kebetulan aku punya rawon ya, jadi ini pas banget. Langsung aja kita akan nikmati menu hari ini karena aku kalau udah ngelihat rawon sama sate komo plus sambal dan tauge udah pasti perut ini bakal keroncongan ya. Udah deh enak dan super seger banget pokoknya. Tambahkan kuah yang banjir ya biar enak. Jangan lupa sambelnya ya dan juga tauge pendeknya. Tambahkan sate komohnya, aku mau ambil 2 biar makin leko. Udah deh, tinggal kita nikmati. Masya Allah, tabarakallah, bener-bener enak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari di dapur lagi pengen membagikan menu yang enak banget dimakan bareng ketupat atau boleh pakai lontong ya. Oke, langkah pertama siapin manisa atau labu siam seperti biasa.
Kita akan belah bagian ujungnya, lalu gosok-gosok seperti ini. Tangan ya teman-teman, kemudian kita kupas sampai bersih. Nah, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam dan bagus banget. Oke, ini udah selesai. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan sesuai selera ya. Untuk ketebalannya di sini aku potong kayak stick gitu ya teman-teman, kecil-kecil. Oke. Kalau teman-teman males ngiris seperti ini, boleh beli yang udah dirajang-rajang, ada ya teman-teman. Atau bisa menggunakan alat, pakai pasrah gitu atau parutan gitu ya teman-teman. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Lanjut, kita kasih garam supaya labu siamnya itu lentur ya teman-teman. Jadi nggak kenceng-kenceng kayak gini, hasilnya tuh enak. Karena getahnya udah hilang ya teman-teman. Oke, cukup diremas-remas. Kemudian nanti tinggal dibilas sampai bersih. Nah, untuk bahan tambahannya di sini aku pakai cecek atau kulit sapi. Aku pakai cuma 250 gram aja ya. Buat campur-campuran, karena menu kali ini kalau campur-campur tuh makin enak ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah 8 siung, bawang putihnya 5 siung. Cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kemudian cabai merahnya aku pakai 5 buah juga, dibuang bijinya ya. Lanjut, ada garam dan lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian ada gula pasir 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita masukin semuanya biar nggak ada yang kelewatan ya teman-teman, karena aku tuh kadang pikun, kalau nggak dimasukin semua kadang ada yang kelupa. Oke, kita akan blender bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget menghaluskan bumbu dengan cepat dan hasilnya tuh halus banget. Oke, bisa dilihat. Ini hasilnya sangat halus. Kemudian kita akan tumis bumbunya sampai harum ya teman-teman. Masukkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar aja. Masak sampai tanak ya. Oh ya, untuk panci yang aku gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Anti lengket dan panasnya tuh super cepet banget. Dan pastinya kalau masak jadi lebih cepat ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya tanak seperti ini dan kita bisa masukkan udang sebanyak 250 gram. Aku pakai udang merus ya, udang yang kecil-kecil. Ini buat sedep-sedepan biar masakan tuh makin harum. Masukkan juga cece atau kulit sapi yang tadi udah kita potong-potong.
Masak sampai bumbunya meresap. Kemudian ini tadi ada tahu, sisa-sisa ya teman-teman udah digoreng setengah mateng, masuk juga dan ini manisannya atau labu siamnya masuk juga. Isinya super banyak banget karena ini bisa dibagi-bagi untuk tetangga ya teman-teman. Jadi masaknya tuh besar, super banyak banget. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau mau kuahnya banyak boleh ditambah lagi. Masak sampai empuk. Setelah itu kita bisa tambahkan santan. Di sini aku pakai santan instan aja ya. Untuk teman-teman kalau suka santan boleh tambahkan lagi. Kalau kurang suka, satu saset aja udah cukup ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Lodeh campur-campur kayak gini enak masaknya tuh sore hari atau malam. Makannya pas pagi hari, beneran deh. Bumbunya tuh bisa ngeresep banget dan warnanya juga jauh lebih cakep teman-teman. Oke, kalau sudah matang dan terasa tanak, semua bahan empuk, kita boleh matikan apinya ya. Dan kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira apa ya pasangan menu kali ini? Ada ati sapi, di sini aku pakai 250 gram. Langsung aja kita rebus sebentar sampai dia itu kaku dan mudah dipotong-potong ya teman-teman. Setelah kaku, kita boleh potong-potong si ati sapinya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya ya. Boleh kecil-kecil, boleh sedang atau boleh gede. Untuk ati sapi, kalau teman-teman nggak ada, bisa diganti dengan hati ayam ya. Oke, setelah itu si atinya digoreng sampai berwarna kecoklatan atau agak gelap gitu ya teman-teman. Ini supaya aromanya tuh makin harum saat dimasak nanti. Lanjut ada kentang, di sini aku pakai 2 buah aja. Langsung aja kita kupas sampai bersih. Kemudian potong-potong kentang sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Di sini aku potong dadu kecil-kecil aja.
Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita panaskan minyak ya. Dan goreng kentangnya sampai kecoklatan dan matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan kentangnya. Kemudian kita panaskan air lagi, masukkan bawang putih 6 siung. Kemudian ada bawang merahnya, di sini aku pakai 9 siung. Lalu cabai merah yang udah dibuang bijinya, aku pakai 5 buah. Kemudian ada cabai rawitnya, aku pakai 6 buah. Rebus sampai empuk, baru kemudian kita akan blender ya teman-teman. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air, lalu proses sampai halus ya. Mungkin teman-teman tanya ya, kenapa sih bumbunya harus direbus dulu? Biar warnanya tuh kemerahan banget ya teman-teman, karena bumbu terutama si cabenya itu kalau direbus warnanya tuh bakal keluar banget. Oke, setelah selesai kita akan langsung tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Bisa dilihat ini warnanya emang beneran merah banget ya ketika bumbunya itu direbus. Tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuas 1 potong ya. Oke, ini dimasak sampai tanak. Masukkan pete, ini opsional aja ya untuk teman-teman yang gak suka boleh di skip. Rawit utuh secukupnya aja untuk mempercantik warnanya. Kemudian ada udang, aku pakai 250 gram. Masak sampai berubah warna dan tercium harum ya. Kemudian kita bisa tambahkan kentang gorengnya. Lalu si ati yang udah digoreng tadi. Masukin santan kental. Boleh santannya itu ditambahkan dengan air atau langsung dimasukin seperti ini ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan sedikit air aja ya teman-teman. Lalu masak sampai kuahnya agak menyusut, dia mengental. Hasil ini mantul banget. Dua menu yang cocok banget dimakan bareng ketupat ya. Oke, setelah matang, kita boleh matikan apinya. Dan menu kali ini siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan bawang merah goreng. Ini bisa jadi menu yang lezat banget loh teman-teman. Sambal goreng kentang ati udang. Yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan.
Nah, ini sayur lodeh labu siam yang tadi kita buat di awal ya. Kita kasih bawang merah goreng biar makin sedap juga. Oke, tinggal siapin ketupat atau lontongnya ya. Ini sudah bisa jadi hidangan yang super lezat banget untuk keluarga tercinta. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, kayak gini penyajiannya ya, asli mantul banget. Nah, kebetulan banget, pasti teman-teman punya stok daging yang melimpah ya. Daripada bingung mau dimasak apa, mending ikutin kita aja. Karena hari ini kita mau bagikan resep sate komo khas Pasuruan yang enak dan pastinya mantul banget. Langkah pertama, siapkan daging sapi. Di sini aku pakai kurang lebih setengah kilogram ya. Dipotong-potong agak gede aja untuk potongannya. Untuk daging yang digunakan bebas ya teman-teman, bisa pilih bagian khas dalam atau bagian paha ya teman-teman. Untuk urat dan lemaknya kalau mau disisin boleh ya, mungkin teman-teman pengennya makan daging aja tanpa lemak ya. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan chopper dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Langsung aja kita pakai yang gelas kecil. Ini kapasitasnya 700 ml, untuk gelas besarnya 1,5 liter ya. Masukkan cabai merah, aku pakai 10 buah. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 9 siung, kemirinya 4 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada jinten bubuk setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuknya 1 sendok teh ya. Lanjut tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng gitu ya teman-teman. Lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Left dilengkapi dengan termostat, pisaunya super tajam jadi membantu menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang, bumbu dan lain-lainnya. Wattnya sangat kecil, cuma 300 watt ya. Oke, kalau sudah halus tinggal kita keluarkan lalu tumis bumbunya sampai wangi. Untuk wajan yang gunakan masak hari ini seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Wajan nonstick granit coating Jerman yang super bagus banget. Tutupnya bisa berdiri, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, jangan lupa tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek ya. Dimasak sampai bumbunya benar-benar tanak dan harum ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak dan wangi, kita bisa masukkan daging sapi yang udah kita potong-potong sebelumnya ya. Diaduk-aduk sampai merata. Jadi sate komo itu beda banget cara masaknya ya. Jadi dia tuh dibumbuin dulu sampai benar-benar meresap dengan bumbunya baru kemudian dibakar. Oke, kita tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Lalu ada gula merah aku pakai 1 buah. Dan air asam jawa dari asam sekitaran 1 jempol gitu ya teman-teman, dilarutkan. Oke, setelah itu kita siapkan untuk santannya. Teman-teman bebas boleh pakai santan fresh karena di sini aku nggak punya santan fresh, jadi aku pakai santan instan ya, 1 bungkus aja. Lalu aku tambahin sedikit air. Lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar merata.
Dan masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut ya. Boleh ditutup biar panasnya lebih merata ya. Oke, boleh sesekali diaduk, takutnya bagian bawahnya gosong. Ini udah lumayan asat, kita akan lanjut lagi sampai benar-benar menyusut dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah dia tuh bumbunya meresap seperti ini hasilnya kita keluarkan. Lanjut kita tusuk-tusuk menggunakan sujen atau tusuk sate seperti ini ya. Untuk isiannya bebas mau 3 atau 4 juga boleh. Kalau dagingnya gede diisi 3 aja aku rasa udah cukup ya. Oke, kita sisihkan dan lakukan lagi sampai selesai. Teman-teman pasti tahu ya, kalau sate komo ini pasangannya itu rawon. Tapi misalkan teman-teman nggak punya atau nggak mau masak sate komo dibarengin sama rawon juga boleh. Karena sate komo juga cocok dibarengkan dengan menu yang lainnya. Oke, kita lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya ya. Lanjut kita akan panggang di teflon aja sebentar sampai ada aroma-aroma smokingnya gitu ya teman-teman. Saya manggangnya sih bebas ya, boleh pakai panggangan arang karena aku nggak punya jadi aku mau panggangnya di teflon aja biar cepet ya. Oke, kita panaskan aja teflonnya, lalu panggang sebentar sambil dibolak-balik sampai matang ya. Asli ini aromanya wangi banget loh teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar lalu dibalik-balik biar matangnya itu merata. Tuh kan. Ada warna kecoklatan atau agak-agak hitam gitu ya. Dari efek bakarannya. Setelah matang kita bisa angkat dan sisihkan dulu ya. Lakukan lagi untuk sisanya sampai matang. Oke. Kita taruh di piring saji. Untuk penyajiannya bisa ditambahkan dengan taburan bawang merah goreng ya teman-teman, biar makin wangi. Dan sate komonya siap untuk disajikan. Tinggal kita tambahkan dengan kuah rawon. Ini sudah bisa jadi menu yang enak dan spesial banget. Kebetulan aku punya rawon ya, jadi ini pas banget. Langsung aja kita akan nikmati menu hari ini karena aku kalau udah ngelihat rawon sama sate komo plus sambal dan tauge udah pasti perut ini bakal keroncongan ya. Udah deh enak dan super seger banget pokoknya. Tambahkan kuah yang banjir ya biar enak. Jangan lupa sambelnya ya dan juga tauge pendeknya. Tambahkan sate komohnya, aku mau ambil 2 biar makin leko. Udah deh, tinggal kita nikmati. Masya Allah, tabarakallah, bener-bener enak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari di dapur lagi pengen membagikan menu yang enak banget dimakan bareng ketupat atau boleh pakai lontong ya. Oke, langkah pertama siapin manisa atau labu siam seperti biasa.
Kita akan belah bagian ujungnya, lalu gosok-gosok seperti ini. Tangan ya teman-teman, kemudian kita kupas sampai bersih. Nah, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam dan bagus banget. Oke, ini udah selesai. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan sesuai selera ya. Untuk ketebalannya di sini aku potong kayak stick gitu ya teman-teman, kecil-kecil. Oke. Kalau teman-teman males ngiris seperti ini, boleh beli yang udah dirajang-rajang, ada ya teman-teman. Atau bisa menggunakan alat, pakai pasrah gitu atau parutan gitu ya teman-teman. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Lanjut, kita kasih garam supaya labu siamnya itu lentur ya teman-teman. Jadi nggak kenceng-kenceng kayak gini, hasilnya tuh enak. Karena getahnya udah hilang ya teman-teman. Oke, cukup diremas-remas. Kemudian nanti tinggal dibilas sampai bersih. Nah, untuk bahan tambahannya di sini aku pakai cecek atau kulit sapi. Aku pakai cuma 250 gram aja ya. Buat campur-campuran, karena menu kali ini kalau campur-campur tuh makin enak ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah 8 siung, bawang putihnya 5 siung. Cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kemudian cabai merahnya aku pakai 5 buah juga, dibuang bijinya ya. Lanjut, ada garam dan lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian ada gula pasir 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita masukin semuanya biar nggak ada yang kelewatan ya teman-teman, karena aku tuh kadang pikun, kalau nggak dimasukin semua kadang ada yang kelupa. Oke, kita akan blender bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget menghaluskan bumbu dengan cepat dan hasilnya tuh halus banget. Oke, bisa dilihat. Ini hasilnya sangat halus. Kemudian kita akan tumis bumbunya sampai harum ya teman-teman. Masukkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar aja. Masak sampai tanak ya. Oh ya, untuk panci yang aku gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Anti lengket dan panasnya tuh super cepet banget. Dan pastinya kalau masak jadi lebih cepat ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya tanak seperti ini dan kita bisa masukkan udang sebanyak 250 gram. Aku pakai udang merus ya, udang yang kecil-kecil. Ini buat sedep-sedepan biar masakan tuh makin harum. Masukkan juga cece atau kulit sapi yang tadi udah kita potong-potong.
Masak sampai bumbunya meresap. Kemudian ini tadi ada tahu, sisa-sisa ya teman-teman udah digoreng setengah mateng, masuk juga dan ini manisannya atau labu siamnya masuk juga. Isinya super banyak banget karena ini bisa dibagi-bagi untuk tetangga ya teman-teman. Jadi masaknya tuh besar, super banyak banget. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau mau kuahnya banyak boleh ditambah lagi. Masak sampai empuk. Setelah itu kita bisa tambahkan santan. Di sini aku pakai santan instan aja ya. Untuk teman-teman kalau suka santan boleh tambahkan lagi. Kalau kurang suka, satu saset aja udah cukup ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Lodeh campur-campur kayak gini enak masaknya tuh sore hari atau malam. Makannya pas pagi hari, beneran deh. Bumbunya tuh bisa ngeresep banget dan warnanya juga jauh lebih cakep, teman-teman. Oke, kalau sudah matang dan terasa tanak, semua bahan empuk, kita boleh matikan apinya ya. Dan kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira apa ya pasangan menu kali ini? Ada ati sapi, di sini aku pakai 250 gram. Langsung aja kita rebus sebentar sampai dia itu kaku dan mudah dipotong-potong ya teman-teman. Setelah kaku, kita boleh potong-potong si ati sapinya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya ya. Boleh kecil-kecil, boleh sedang atau boleh gede. Untuk ati sapi, kalau teman-teman nggak ada, bisa diganti dengan hati ayam ya. Oke, setelah itu si atinya digoreng sampai berwarna kecoklatan atau agak gelap gitu ya teman-teman. Ini supaya aromanya tuh makin harum saat dimasak nanti. Lanjut ada kentang, di sini aku pakai 2 buah aja. Langsung aja kita kupas sampai bersih. Kemudian potong-potong kentang sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Di sini aku potong dadu kecil-kecil aja.
Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita panaskan minyak ya. Dan goreng kentangnya sampai kecoklatan dan matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan kentangnya. Kemudian kita panaskan air lagi, masukkan bawang putih 6 siung. Kemudian ada bawang merahnya, di sini aku pakai 9 siung. Lalu cabai merah yang udah dibuang bijinya, aku pakai 5 buah. Kemudian ada cabai rawitnya, aku pakai 6 buah. Rebus sampai empuk, baru kemudian kita akan blender ya teman-teman. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air, lalu proses sampai halus ya. Mungkin teman-teman tanya ya, kenapa sih bumbunya harus direbus dulu? Biar warnanya tuh kemerahan banget ya teman-teman, karena bumbu terutama si cabenya itu kalau direbus warnanya tuh bakal keluar banget. Oke, setelah selesai kita akan langsung tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Bisa dilihat ini warnanya emang beneran merah banget ya ketika bumbunya itu direbus. Tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuas 1 potong ya. Oke, ini dimasak sampai tanak. Masukkan pete, ini opsional aja ya untuk teman-teman yang gak suka boleh di skip. Rawit utuh secukupnya aja untuk mempercantik warnanya. Kemudian ada udang, aku pakai 250 gram. Masak sampai berubah warna dan tercium harum ya. Kemudian kita bisa tambahkan kentang gorengnya. Lalu si ati yang udah digoreng tadi. Masukin santan kental. Boleh santannya itu ditambahkan dengan air atau langsung dimasukin seperti ini ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan sedikit air aja ya teman-teman. Lalu masak sampai kuahnya agak menyusut, dia mengental. Hasil ini mantul banget. Dua menu yang cocok banget dimakan bareng ketupat ya. Oke, setelah matang, kita boleh matikan apinya. Dan menu kali ini siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan bawang merah goreng. Ini bisa jadi menu yang lezat banget loh teman-teman. Sambal goreng kentang ati udang. Yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan.
Nah, ini sayur lodeh labu siam yang tadi kita buat di awal ya. Kita kasih bawang merah goreng biar makin sedap juga. Oke, tinggal siapin ketupat atau lontongnya ya. Ini sudah bisa jadi hidangan yang super lezat banget untuk keluarga tercinta. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, kayak gini penyajiannya ya, asli mantul banget. Nah, kebetulan banget, pasti teman-teman punya stok daging yang melimpah ya. Daripada bingung mau dimasak apa, mending ikutin kita aja. Karena hari ini kita mau bagikan resep sate komo khas Pasuruan yang enak dan pastinya mantul banget. Langkah pertama, siapkan daging sapi. Di sini aku pakai kurang lebih setengah kilogram ya. Dipotong-potong agak gede aja untuk potongannya. Untuk daging yang digunakan bebas ya teman-teman, bisa pilih bagian khas dalam atau bagian paha ya teman-teman. Untuk urat dan lemaknya kalau mau disisin boleh ya, mungkin teman-teman pengennya makan daging aja tanpa lemak ya. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan chopper dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Langsung aja kita pakai yang gelas kecil. Ini kapasitasnya 700 ml, untuk gelas besarnya 1,5 liter ya. Masukkan cabai merah, aku pakai 10 buah. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 9 siung, kemirinya 4 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada jinten bubuk setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuknya 1 sendok teh ya. Lanjut tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng gitu ya teman-teman. Lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Left dilengkapi dengan termostat, pisaunya super tajam jadi membantu menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang, bumbu dan lain-lainnya. Wattnya sangat kecil, cuma 300 watt ya. Oke, kalau sudah halus tinggal kita keluarkan lalu tumis bumbunya sampai wangi. Untuk wajan yang gunakan masak hari ini seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Wajan nonstick granit coating Jerman yang super bagus banget. Tutupnya bisa berdiri, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, jangan lupa tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek ya. Dimasak sampai bumbunya benar-benar tanak dan harum ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak dan wangi, kita bisa masukkan daging sapi yang udah kita potong-potong sebelumnya ya. Diaduk-aduk sampai merata. Jadi sate komo itu beda banget cara masaknya ya. Jadi dia tuh dibumbuin dulu sampai benar-benar meresap dengan bumbunya baru kemudian dibakar. Oke, kita tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Lalu ada gula merah, aku pakai 1 buah. Dan air asam jawa dari asam sekitaran 1 jempol gitu ya teman-teman, dilarutkan. Oke, setelah itu kita siapkan untuk santannya. Teman-teman bebas boleh pakai santan fresh karena di sini aku nggak punya santan fresh, jadi aku pakai santan instan ya, 1 bungkus aja. Lalu aku tambahin sedikit air. Lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar merata.
Dan masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut ya. Boleh ditutup biar panasnya lebih merata ya. Oke, boleh sesekali diaduk, takutnya bagian bawahnya gosong. Ini udah lumayan asat, kita akan lanjut lagi sampai benar-benar menyusut dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah dia tuh bumbunya meresap seperti ini hasilnya kita keluarkan. Lanjut kita tusuk-tusuk menggunakan sujen atau tusuk sate seperti ini ya. Untuk isiannya bebas mau 3 atau 4 juga boleh. Kalau dagingnya gede diisi 3 aja aku rasa udah cukup ya. Oke, kita sisihkan dan lakukan lagi sampai selesai. Teman-teman pasti tahu ya, kalau sate komo ini pasangannya itu rawon. Tapi misalkan teman-teman nggak punya atau nggak mau masak sate komo dibarengin sama rawon juga boleh. Karena sate komo juga cocok dibarengkan dengan menu yang lainnya. Oke, kita lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya ya. Lanjut kita akan panggang di teflon aja sebentar sampai ada aroma-aroma smokingnya gitu ya teman-teman. Saya manggangnya sih bebas ya, boleh pakai panggangan arang karena aku nggak punya jadi aku mau panggangnya di teflon aja biar cepet ya. Oke, kita panaskan aja teflonnya, lalu panggang sebentar sambil dibolak-balik sampai matang ya. Asli ini aromanya wangi banget loh teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar lalu dibalik-balik biar matangnya itu merata. Tuh kan. Ada warna kecoklatan atau agak-agak hitam gitu ya dari efek bakarannya. Setelah matang kita bisa angkat dan sisihkan dulu ya. Lakukan lagi untuk sisanya sampai matang. Oke, kita taruh di piring saji. Untuk penyajiannya bisa ditambahkan dengan taburan bawang merah goreng ya teman-teman, biar makin wangi. Dan sate komonya siap untuk disajikan. Tinggal kita tambahkan dengan kuah rawon. Ini sudah bisa jadi menu yang enak dan spesial banget. Kebetulan aku punya rawon ya, jadi ini pas banget. Langsung aja kita akan nikmati menu hari ini karena aku kalau udah ngelihat rawon sama sate komo plus sambal dan tauge udah pasti perut ini bakal keroncongan ya. Udah deh enak dan super seger banget pokoknya. Tambahkan kuah yang banjir ya biar enak. Jangan lupa sambelnya ya dan juga tauge pendeknya. Tambahkan sate komohnya, aku mau ambil 2 biar makin leko. Udah deh, tinggal kita nikmati. Masya Allah, tabarakallah, bener-bener enak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari di dapur lagi pengen membagikan menu yang enak banget dimakan bareng ketupat atau boleh pakai lontong ya. Oke, langkah pertama siapin manisa atau labu siam seperti biasa.
Kita akan belah bagian ujungnya, lalu gosok-gosok seperti ini. Tangan ya teman-teman, kemudian kita kupas sampai bersih. Nah, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam dan bagus banget. Oke, ini udah selesai. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan sesuai selera ya. Untuk ketebalannya di sini aku potong kayak stick gitu ya teman-teman, kecil-kecil. Oke. Kalau teman-teman males ngiris seperti ini, boleh beli yang udah dirajang-rajang, ada ya teman-teman. Atau bisa menggunakan alat, pakai pasrah gitu atau parutan gitu ya teman-teman. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Lanjut, kita kasih garam supaya labu siamnya itu lentur ya teman-teman. Jadi nggak kenceng-kenceng kayak gini, hasilnya tuh enak. Karena getahnya udah hilang ya teman-teman. Oke, cukup diremas-remas. Kemudian nanti tinggal dibilas sampai bersih. Nah, untuk bahan tambahannya di sini aku pakai cecek atau kulit sapi. Aku pakai cuma 250 gram aja ya. Buat campur-campuran, karena menu kali ini kalau campur-campur tuh makin enak ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah 8 siung, bawang putihnya 5 siung. Cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kemudian cabai merahnya aku pakai 5 buah juga, dibuang bijinya ya. Lanjut, ada garam dan lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian ada gula pasir 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita masukin semuanya biar nggak ada yang kelewatan ya teman-teman, karena aku tuh kadang pikun, kalau nggak dimasukin semua kadang ada yang kelupa. Oke, kita akan blender bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget menghaluskan bumbu dengan cepat dan hasilnya tuh halus banget. Oke, bisa dilihat. Ini hasilnya sangat halus. Kemudian kita akan tumis bumbunya sampai harum ya teman-teman. Masukkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar aja. Masak sampai tanak ya. Oh ya, untuk panci yang aku gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Anti lengket dan panasnya tuh super cepet banget. Dan pastinya kalau masak jadi lebih cepat ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya tanak seperti ini dan kita bisa masukkan udang sebanyak 250 gram. Aku pakai udang merus ya, udang yang kecil-kecil. Ini buat sedep-sedepan biar masakan tuh makin harum. Masukkan juga cece atau kulit sapi yang tadi udah kita potong-potong.
Masak sampai bumbunya meresap. Kemudian ini tadi ada tahu, sisa-sisa ya teman-teman udah digoreng setengah mateng, masuk juga dan ini manisannya atau labu siamnya masuk juga. Isinya super banyak banget karena ini bisa dibagi-bagi untuk tetangga ya teman-teman. Jadi masaknya tuh besar, super banyak banget. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau mau kuahnya banyak boleh ditambah lagi. Masak sampai empuk. Setelah itu kita bisa tambahkan santan. Di sini aku pakai santan instan aja ya. Untuk teman-teman kalau suka santan boleh tambahkan lagi. Kalau kurang suka, satu saset aja udah cukup ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Lodeh campur-campur kayak gini enak masaknya tuh sore hari atau malam. Makannya pas pagi hari, beneran deh. Bumbunya tuh bisa ngeresep banget dan warnanya juga jauh lebih cakep teman-teman. Oke, kalau sudah matang dan terasa tanak, semua bahan empuk, kita boleh matikan apinya ya. Dan kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira apa ya pasangan menu kali ini? Ada ati sapi, di sini aku pakai 250 gram. Langsung aja kita rebus sebentar sampai dia itu kaku dan mudah dipotong-potong ya teman-teman. Setelah kaku, kita boleh potong-potong si ati sapinya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya ya. Boleh kecil-kecil, boleh sedang atau boleh gede. Untuk ati sapi, kalau teman-teman nggak ada, bisa diganti dengan hati ayam ya. Oke, setelah itu si atinya digoreng sampai berwarna kecoklatan atau agak gelap gitu ya teman-teman. Ini supaya aromanya tuh makin harum saat dimasak nanti. Lanjut ada kentang, di sini aku pakai 2 buah aja. Langsung aja kita kupas sampai bersih. Kemudian potong-potong kentang sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Di sini aku potong dadu kecil-kecil aja.
Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita panaskan minyak ya. Dan goreng kentangnya sampai kecoklatan dan matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan kentangnya. Kemudian kita panaskan air lagi, masukkan bawang putih 6 siung. Kemudian ada bawang merahnya, di sini aku pakai 9 siung. Lalu cabai merah yang udah dibuang bijinya, aku pakai 5 buah. Kemudian ada cabai rawitnya, aku pakai 6 buah. Rebus sampai empuk, baru kemudian kita akan blender ya teman-teman. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air, lalu proses sampai halus ya. Mungkin teman-teman tanya ya, kenapa sih bumbunya harus direbus dulu? Biar warnanya tuh kemerahan banget ya teman-teman, karena bumbu terutama si cabenya itu kalau direbus warnanya tuh bakal keluar banget. Oke, setelah selesai kita akan langsung tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Bisa dilihat ini warnanya emang beneran merah banget ya ketika bumbunya itu direbus. Tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuas 1 potong ya. Oke, ini dimasak sampai tanak. Masukkan pete, ini opsional aja ya untuk teman-teman yang gak suka boleh di skip. Rawit utuh secukupnya aja untuk mempercantik warnanya. Kemudian ada udang, aku pakai 250 gram. Masak sampai berubah warna dan tercium harum ya. Kemudian kita bisa tambahkan kentang gorengnya. Lalu si ati yang udah digoreng tadi. Masukin santan kental. Boleh santannya itu ditambahkan dengan air atau langsung dimasukin seperti ini ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan sedikit air aja ya teman-teman. Lalu masak sampai kuahnya agak menyusut, dia mengental. Hasil ini mantul banget. Dua menu yang cocok banget dimakan bareng ketupat ya. Oke, setelah matang, kita boleh matikan apinya. Dan menu kali ini siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan bawang merah goreng. Ini bisa jadi menu yang lezat banget loh teman-teman. Sambal goreng kentang ati udang. Yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan.
Nah, ini sayur lodeh labu siam yang tadi kita buat di awal ya. Kita kasih bawang merah goreng biar makin sedap juga. Oke, tinggal siapin ketupat atau lontongnya ya. Ini sudah bisa jadi hidangan yang super lezat banget untuk keluarga tercinta. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, kayak gini penyajiannya ya, asli mantul banget. Nah, kebetulan banget, pasti teman-teman punya stok daging yang melimpah ya. Daripada bingung mau dimasak apa, mending ikutin kita aja. Karena hari ini kita mau bagikan resep sate komo khas Pasuruan yang enak dan pastinya mantul banget. Langkah pertama, siapkan daging sapi. Di sini aku pakai kurang lebih setengah kilogram ya. Dipotong-potong agak gede aja untuk potongannya. Untuk daging yang digunakan bebas ya teman-teman, bisa pilih bagian khas dalam atau bagian paha ya teman-teman. Untuk urat dan lemaknya kalau mau disisin boleh ya. Mungkin teman-teman pengennya makan daging aja tanpa lemak ya. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan chopper dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Langsung aja kita pakai yang gelas kecil. Ini kapasitasnya 700 ml, untuk gelas besarnya 1,5 liter ya. Masukkan cabai merah, aku pakai 10 buah. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 9 siung, kemirinya 4 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada jinten bubuk setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuknya 1 sendok teh ya. Lanjut tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng gitu ya teman-teman. Lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Left dilengkapi dengan termostat, pisaunya super tajam jadi membantu menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang, bumbu dan lain-lainnya. Wattnya sangat kecil, cuma 300 watt ya. Oke, kalau sudah halus tinggal kita keluarkan lalu tumis bumbunya sampai wangi. Untuk wajan yang gunakan masak hari ini seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Wajan nonstick granit coating Jerman yang super bagus banget. Tutupnya bisa berdiri, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, jangan lupa tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek ya. Dimasak sampai bumbunya benar-benar tanak dan harum ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak dan wangi, kita bisa masukkan daging sapi yang udah kita potong-potong sebelumnya ya. Diaduk-aduk sampai merata. Jadi sate komo itu beda banget cara masaknya ya. Jadi dia tuh dibumbuin dulu sampai benar-benar meresap dengan bumbunya, baru kemudian dibakar. Oke, kita tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Lalu ada gula merah, aku pakai 1 buah. Dan air asam jawa dari asam sekitaran 1 jempol gitu ya teman-teman, dilarutkan. Oke, setelah itu kita siapkan untuk santannya. Teman-teman bebas boleh pakai santan fresh karena di sini aku nggak punya santan fresh, jadi aku pakai santan instan ya, 1 bungkus aja. Lalu aku tambahin sedikit air. Lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar merata.
Dan masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut ya. Boleh ditutup biar panasnya lebih merata ya. Oke, boleh sesekali diaduk, takutnya bagian bawahnya gosong. Ini udah lumayan asat, kita akan lanjut lagi sampai benar-benar menyusut dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah dia tuh bumbunya meresap seperti ini hasilnya kita keluarkan. Lanjut, kita tusuk-tusuk menggunakan sujen atau tusuk sate seperti ini ya. Untuk isiannya bebas, mau 3 atau 4 juga boleh. Kalau dagingnya gede diisi 3 aja aku rasa udah cukup ya. Oke, kita sisihkan dan lakukan lagi sampai selesai. Teman-teman pasti tahu ya, kalau sate komo ini pasangannya itu rawon. Tapi misalkan teman-teman nggak punya atau nggak mau masak sate komo dibarengin sama rawon juga boleh. Karena sate komo juga cocok dibarengkan dengan menu yang lainnya. Oke, kita lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya ya. Lanjut kita akan panggang di teflon aja sebentar sampai ada aroma-aroma smokingnya gitu ya teman-teman. Saya manggangnya sih bebas ya, boleh pakai panggangan arang karena aku nggak punya jadi aku mau panggangnya di teflon aja biar cepet ya. Oke, kita panaskan aja teflonnya lalu panggang sebentar sambil dibolak-balik sampai matang ya. Asli ini aromanya wangi banget loh teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar lalu dibalik-balik biar matangnya itu merata. Tuh kan. Ada warna kecoklatan atau agak-agak hitam gitu ya. Dari efek bakarannya. Setelah matang kita bisa angkat dan sisihkan dulu ya. Lakukan lagi untuk sisanya sampai matang. Oke. Kita taruh di piring saji. Untuk penyajiannya bisa ditambahkan dengan taburan bawang merah goreng ya teman-teman, biar makin wangi. Dan sate komonya siap untuk disajikan. Tinggal kita tambahkan dengan kuah rawon. Ini sudah bisa jadi menu yang enak dan spesial banget. Kebetulan aku punya rawon ya, jadi ini pas banget. Langsung aja kita akan nikmati menu hari ini karena aku kalau udah ngelihat rawon sama sate komo plus sambal dan tauge udah pasti perut ini bakal keroncongan ya. Udah deh enak dan super seger banget pokoknya. Tambahkan kuah yang banjir ya biar enak. Jangan lupa sambelnya ya dan juga tauge pendeknya. Tambahkan sate komohnya, aku mau ambil 2 biar makin leko. Udah deh, tinggal kita nikmati. Masya Allah, tabarakallah, bener-bener enak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari di dapur lagi pengen membagikan menu yang enak banget dimakan bareng ketupat atau boleh pakai lontong ya. Oke, langkah pertama siapin manisa atau labu siam seperti biasa.
Kita akan belah bagian ujungnya, lalu gosok-gosok seperti ini. Tangan ya teman-teman, kemudian kita kupas sampai bersih. Nah, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam dan bagus banget. Oke, ini udah selesai. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan sesuai selera ya. Untuk ketebalannya di sini aku potong kayak stick gitu ya teman-teman, kecil-kecil. Oke. Kalau teman-teman males ngiris seperti ini, boleh beli yang udah dirajang-rajang, ada ya teman-teman. Atau bisa menggunakan alat, pakai pasrah gitu atau parutan gitu ya teman-teman. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Lanjut, kita kasih garam supaya labu siamnya itu lentur ya teman-teman. Jadi nggak kenceng-kenceng kayak gini, hasilnya tuh enak. Karena getahnya udah hilang ya teman-teman. Oke, cukup diremas-remas. Kemudian nanti tinggal dibilas sampai bersih. Nah, untuk bahan tambahannya di sini aku pakai cecek atau kulit sapi. Aku pakai cuma 250 gram aja ya. Buat campur-campuran, karena menu kali ini kalau campur-campur tuh makin enak ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah 8 siung, bawang putihnya 5 siung. Cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kemudian cabai merahnya aku pakai 5 buah juga, dibuang bijinya ya. Lanjut, ada garam dan lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian ada gula pasir 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita masukin semuanya biar nggak ada yang kelewatan ya teman-teman, karena aku tuh kadang pikun, kalau nggak dimasukin semua kadang ada yang kelupa. Oke, kita akan blender bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget menghaluskan bumbu dengan cepat dan hasilnya tuh halus banget. Oke, bisa dilihat. Ini hasilnya sangat halus. Kemudian kita akan tumis bumbunya sampai harum ya teman-teman. Masukkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar aja. Masak sampai tanak ya. Oh ya, untuk panci yang aku gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Anti lengket dan panasnya tuh super cepet banget. Dan pastinya kalau masak jadi lebih cepat ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya tanak seperti ini dan kita bisa masukkan udang sebanyak 250 gram. Aku pakai udang merus ya, udang yang kecil-kecil. Ini buat sedep-sedepan biar masakan tuh makin harum. Masukkan juga cece atau kulit sapi yang tadi udah kita potong-potong.
Masak sampai bumbunya meresap. Kemudian ini tadi ada tahu, sisa-sisa ya teman-teman udah digoreng setengah mateng, masuk juga dan ini manisannya atau labu siamnya masuk juga. Isinya super banyak banget karena ini bisa dibagi-bagi untuk tetangga ya teman-teman. Jadi masaknya tuh besar, super banyak banget. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau mau kuahnya banyak boleh ditambah lagi. Masak sampai empuk. Setelah itu kita bisa tambahkan santan. Di sini aku pakai santan instan aja ya. Untuk teman-teman kalau suka santan boleh tambahkan lagi. Kalau kurang suka, satu saset aja udah cukup ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Lodeh campur-campur kayak gini enak masaknya tuh sore hari atau malam. Makannya pas pagi hari, beneran deh. Bumbunya tuh bisa ngeresep banget dan warnanya juga jauh lebih cakep, teman-teman. Oke, kalau sudah matang dan terasa tanak, semua bahan empuk, kita boleh matikan apinya ya. Dan kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira apa ya pasangan menu kali ini? Ada ati sapi, di sini aku pakai 250 gram. Langsung aja kita rebus sebentar sampai dia itu kaku dan mudah dipotong-potong ya teman-teman. Setelah kaku, kita boleh potong-potong si ati sapinya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya ya. Boleh kecil-kecil, boleh sedang atau boleh gede. Untuk ati sapi, kalau teman-teman nggak ada, bisa diganti dengan hati ayam ya. Oke, setelah itu si atinya digoreng sampai berwarna kecoklatan atau agak gelap gitu ya teman-teman. Ini supaya aromanya tuh makin harum saat dimasak nanti. Lanjut ada kentang, di sini aku pakai 2 buah aja. Langsung aja kita kupas sampai bersih. Kemudian potong-potong kentang sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Di sini aku potong dadu kecil-kecil aja.
Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita panaskan minyak ya. Dan goreng kentangnya sampai kecoklatan dan matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan kentangnya. Kemudian kita panaskan air lagi, masukkan bawang putih 6 siung. Kemudian ada bawang merahnya, di sini aku pakai 9 siung. Lalu cabai merah yang udah dibuang bijinya, aku pakai 5 buah. Kemudian ada cabai rawitnya, aku pakai 6 buah. Rebus sampai empuk, baru kemudian kita akan blender ya teman-teman. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air, lalu proses sampai halus ya. Mungkin teman-teman tanya ya, kenapa sih bumbunya harus direbus dulu? Biar warnanya tuh kemerahan banget ya teman-teman, karena bumbu terutama si cabenya itu kalau direbus warnanya tuh bakal keluar banget. Oke, setelah selesai kita akan langsung tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Bisa dilihat ini warnanya emang beneran merah banget ya ketika bumbunya itu direbus. Tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuas 1 potong ya. Oke, ini dimasak sampai tanak. Masukkan pete, ini opsional aja ya untuk teman-teman yang nggak suka boleh di-skip. Rawit utuh secukupnya aja untuk mempercantik warnanya. Kemudian ada udang, aku pakai 250 gram. Masak sampai berubah warna dan tercium harum ya. Kemudian kita bisa tambahkan kentang gorengnya. Lalu si ati yang udah digoreng tadi. Masukin santan kental. Boleh santannya itu ditambahkan dengan air atau langsung dimasukin seperti ini ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan sedikit air aja ya teman-teman. Lalu masak sampai kuahnya agak menyusut, dia mengental. Hasil ini mantul banget. Dua menu yang cocok banget dimakan bareng ketupat ya. Oke, setelah matang, kita boleh matikan apinya. Dan menu kali ini siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan bawang merah goreng. Ini bisa jadi menu yang lezat banget loh teman-teman. Sambal goreng kentang ati udang. Yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan.
Nah, ini sayur lodeh labu siam yang tadi kita buat di awal ya. Kita kasih bawang merah goreng biar makin sedap juga. Oke, tinggal siapin ketupat atau lontongnya ya. Ini sudah bisa jadi hidangan yang super lezat banget untuk keluarga tercinta. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, kayak gini penyajiannya ya, asli mantul banget. Nah, kebetulan banget, pasti teman-teman punya stok daging yang melimpah ya. Daripada bingung mau dimasak apa, mending ikutin kita aja. Karena hari ini kita mau bagikan resep sate komo khas Pasuruan yang enak dan pastinya mantul banget. Langkah pertama, siapkan daging sapi. Di sini aku pakai kurang lebih setengah kilogram ya. Dipotong-potong agak gede aja untuk potongannya. Untuk daging yang digunakan bebas ya teman-teman, bisa pilih bagian khas dalam atau bagian paha ya teman-teman. Untuk urat dan lemaknya kalau mau disisin boleh ya. Mungkin teman-teman pengennya makan daging aja tanpa lemak ya. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan chopper dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Langsung aja kita pakai yang gelas kecil. Ini kapasitasnya 700 ml, untuk gelas besarnya 1,5 liter ya. Masukkan cabai merah, aku pakai 10 buah. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 9 siung, kemirinya 4 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada jinten bubuk setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuknya 1 sendok teh ya. Lanjut tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng gitu ya teman-teman. Lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Left dilengkapi dengan termostat, pisaunya super tajam jadi membantu menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang, bumbu dan lain-lainnya. Wattnya sangat kecil, cuma 300 watt ya. Oke, kalau sudah halus tinggal kita keluarkan lalu tumis bumbunya sampai wangi. Untuk wajan yang gunakan masak hari ini seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Wajan nonstick granit coating Jerman yang super bagus banget. Tutupnya bisa berdiri, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, jangan lupa tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek ya. Dimasak sampai bumbunya benar-benar tanak dan harum ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak dan wangi, kita bisa masukkan daging sapi yang udah kita potong-potong sebelumnya ya. Diaduk-aduk sampai merata. Jadi sate komo itu beda banget cara masaknya ya. Jadi dia tuh dibumbuin dulu sampai benar-benar meresap dengan bumbunya baru kemudian dibakar. Oke, kita tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Lalu ada gula merah, aku pakai 1 buah. Dan air asam jawa dari asam sekitaran 1 jempol gitu ya teman-teman, dilarutkan. Oke, setelah itu kita siapkan untuk santannya. Teman-teman bebas boleh pakai santan fresh karena di sini aku nggak punya santan fresh, jadi aku pakai santan instan ya, 1 bungkus aja. Lalu aku tambahin sedikit air. Lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar merata.
Dan masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut ya. Boleh ditutup biar panasnya lebih merata ya. Oke, boleh sesekali diaduk, takutnya bagian bawahnya gosong. Ini udah lumayan asat, kita akan lanjut lagi sampai benar-benar menyusut dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah dia tuh bumbunya meresap seperti ini hasilnya kita keluarkan. Lanjut kita tusuk-tusuk menggunakan sujen atau tusuk sate seperti ini ya. Untuk isiannya bebas mau 3 atau 4 juga boleh. Kalau dagingnya gede diisi 3 aja aku rasa udah cukup ya. Oke, kita sisihkan dan lakukan lagi sampai selesai. Teman-teman pasti tahu ya, kalau sate komo ini pasangannya itu rawon. Tapi misalkan teman-teman nggak punya atau nggak mau masak sate komo dibarengin sama rawon juga boleh. Karena sate komo juga cocok dibarengkan dengan menu yang lainnya. Oke, kita lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya ya. Lanjut kita akan panggang di teflon aja sebentar sampai ada aroma-aroma smokingnya gitu ya teman-teman. Saya manggangnya sih bebas ya, boleh pakai panggangan arang karena aku nggak punya jadi aku mau panggangnya di teflon aja biar cepet ya. Oke, kita panaskan aja teflonnya, lalu panggang sebentar sambil dibolak-balik sampai matang ya. Asli ini aromanya wangi banget loh teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar lalu dibalik-balik biar matangnya itu merata. Tuh kan. Ada warna kecoklatan atau agak-agak hitam gitu ya dari efek bakarannya. Setelah matang kita bisa angkat dan sisihkan dulu ya. Lakukan lagi untuk sisanya sampai matang. Oke, kita taruh di piring saji. Untuk penyajiannya bisa ditambahkan dengan taburan bawang merah goreng ya teman-teman, biar makin wangi. Dan sate komonya siap untuk disajikan. Tinggal kita tambahkan dengan kuah rawon. Ini sudah bisa jadi menu yang enak dan spesial banget. Kebetulan aku punya rawon ya, jadi ini pas banget. Langsung aja kita akan nikmati menu hari ini karena aku kalau udah ngelihat rawon sama sate komo plus sambal dan tauge udah pasti perut ini bakal keroncongan ya. Udah deh enak dan super seger banget pokoknya. Tambahkan kuah yang banjir ya biar enak. Jangan lupa sambelnya ya dan juga tauge pendeknya. Tambahkan sate komohnya, aku mau ambil 2 biar makin leko. Udah deh, tinggal kita nikmati. Masya Allah, tabarakallah, bener-bener enak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari di dapur lagi pengen membagikan menu yang enak banget dimakan bareng ketupat atau boleh pakai lontong ya. Oke, langkah pertama siapin manisa atau labu siam seperti biasa.
Kita akan belah bagian ujungnya, lalu gosok-gosok seperti ini. Tangan ya teman-teman, kemudian kita kupas sampai bersih. Nah, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam dan bagus banget. Oke, ini udah selesai. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan sesuai selera ya. Untuk ketebalannya di sini aku potong kayak stick gitu ya teman-teman, kecil-kecil. Oke. Kalau teman-teman males ngiris seperti ini, boleh beli yang udah dirajang-rajang, ada ya teman-teman. Atau bisa menggunakan alat, pakai pasrah gitu atau parutan gitu ya teman-teman. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Lanjut, kita kasih garam supaya labu siamnya itu lentur ya teman-teman. Jadi nggak kenceng-kenceng kayak gini, hasilnya tuh enak. Karena getahnya udah hilang ya teman-teman. Oke, cukup diremas-remas. Kemudian nanti tinggal dibilas sampai bersih. Nah, untuk bahan tambahannya di sini aku pakai cecek atau kulit sapi. Aku pakai cuma 250 gram aja ya. Buat campur-campuran, karena menu kali ini kalau campur-campur tuh makin enak ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah 8 siung, bawang putihnya 5 siung. Cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kemudian cabai merahnya aku pakai 5 buah juga, dibuang bijinya ya. Lanjut, ada garam dan lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian ada gula pasir 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita masukin semuanya biar nggak ada yang kelewatan ya teman-teman, karena aku tuh kadang pikun, kalau nggak dimasukin semua kadang ada yang kelupa. Oke, kita akan blender bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget menghaluskan bumbu dengan cepat dan hasilnya tuh halus banget. Oke, bisa dilihat. Ini hasilnya sangat halus. Kemudian kita akan tumis bumbunya sampai harum ya teman-teman. Masukkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar aja. Masak sampai tanak ya. Oh ya, untuk panci yang aku gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Anti lengket dan panasnya tuh super cepet banget. Dan pastinya kalau masak jadi lebih cepat ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya tanak seperti ini dan kita bisa masukkan udang sebanyak 250 gram. Aku pakai udang merus ya, udang yang kecil-kecil. Ini buat sedep-sedepan biar masakan tuh makin harum. Masukkan juga cece atau kulit sapi yang tadi udah kita potong-potong.
Masak sampai bumbunya meresap. Kemudian ini tadi ada tahu, sisa-sisa ya teman-teman udah digoreng setengah mateng, masuk juga dan ini manisannya atau labu siamnya masuk juga. Isinya super banyak banget karena ini bisa dibagi-bagi untuk tetangga ya teman-teman. Jadi masaknya tuh besar, super banyak banget. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau mau kuahnya banyak boleh ditambah lagi. Masak sampai empuk. Setelah itu kita bisa tambahkan santan. Di sini aku pakai santan instan aja ya. Untuk teman-teman kalau suka santan boleh tambahkan lagi. Kalau kurang suka, satu saset aja udah cukup ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Lodeh campur-campur kayak gini enak masaknya tuh sore hari atau malam. Makannya pas pagi hari, beneran deh. Bumbunya tuh bisa ngeresep banget dan warnanya juga jauh lebih cakep, teman-teman. Oke, kalau sudah matang dan terasa tanak, semua bahan empuk, kita boleh matikan apinya ya. Dan kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira apa ya pasangan menu kali ini? Ada ati sapi, di sini aku pakai 250 gram. Langsung aja kita rebus sebentar sampai dia itu kaku dan mudah dipotong-potong ya teman-teman. Setelah kaku, kita boleh potong-potong si ati sapinya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya ya. Boleh kecil-kecil, boleh sedang atau boleh gede. Untuk ati sapi, kalau teman-teman nggak ada, bisa diganti dengan hati ayam ya. Oke, setelah itu si atinya digoreng sampai berwarna kecoklatan atau agak gelap gitu ya teman-teman. Ini supaya aromanya tuh makin harum saat dimasak nanti. Lanjut ada kentang, di sini aku pakai 2 buah aja. Langsung aja kita kupas sampai bersih. Kemudian potong-potong kentang sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Di sini aku potong dadu kecil-kecil aja.
Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita panaskan minyak ya. Dan goreng kentangnya sampai kecoklatan dan matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan kentangnya. Kemudian kita panaskan air lagi, masukkan bawang putih 6 siung. Kemudian ada bawang merahnya, di sini aku pakai 9 siung. Lalu cabai merah yang udah dibuang bijinya, aku pakai 5 buah. Kemudian ada cabai rawitnya, aku pakai 6 buah. Rebus sampai empuk, baru kemudian kita akan blender ya teman-teman. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air, lalu proses sampai halus ya. Mungkin teman-teman tanya ya, kenapa sih bumbunya harus direbus dulu? Biar warnanya tuh kemerahan banget ya teman-teman, karena bumbu terutama si cabenya itu kalau direbus warnanya tuh bakal keluar banget. Oke, setelah selesai kita akan langsung tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Bisa dilihat ini warnanya emang beneran merah banget ya ketika bumbunya itu direbus. Tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuas 1 potong ya. Oke, ini dimasak sampai tanak. Masukkan pete, ini opsional aja ya untuk teman-teman yang gak suka boleh di-skip. Rawit utuh secukupnya aja untuk mempercantik warnanya. Kemudian ada udang, aku pakai 250 gram. Masak sampai berubah warna dan tercium harum ya. Kemudian kita bisa tambahkan kentang gorengnya. Lalu si ati yang udah digoreng tadi. Masukin santan kental. Boleh santannya itu ditambahkan dengan air atau langsung dimasukin seperti ini ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan sedikit air aja ya teman-teman. Lalu masak sampai kuahnya agak menyusut, dia mengental. Hasil ini mantul banget. Dua menu yang cocok banget dimakan bareng ketupat ya. Oke, setelah matang, kita boleh matikan apinya. Dan menu kali ini siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan bawang merah goreng. Ini bisa jadi menu yang lezat banget loh teman-teman. Sambal goreng kentang ati udang. Yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan.
Nah, ini sayur lodeh labu siam yang tadi kita buat di awal ya. Kita kasih bawang merah goreng biar makin sedap juga. Oke, tinggal siapin ketupat atau lontongnya ya. Ini sudah bisa jadi hidangan yang super lezat banget untuk keluarga tercinta. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, kayak gini penyajiannya ya, asli mantul banget. Nah, kebetulan banget, pasti teman-teman punya stok daging yang melimpah ya. Daripada bingung mau dimasak apa, mending ikutin kita aja. Karena hari ini kita mau bagikan resep sate komo khas Pasuruan yang enak dan pastinya mantul banget. Langkah pertama, siapkan daging sapi. Di sini aku pakai kurang lebih setengah kilogram ya. Dipotong-potong agak gede aja untuk potongannya. Untuk daging yang digunakan bebas ya teman-teman, bisa pilih bagian khas dalam atau bagian paha ya teman-teman. Untuk urat dan lemaknya kalau mau disisin boleh ya, mungkin teman-teman pengennya makan daging aja tanpa lemak ya. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan chopper dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Langsung aja kita pakai yang gelas kecil. Ini kapasitasnya 700 ml, untuk gelas besarnya 1,5 liter ya. Masukkan cabai merah, aku pakai 10 buah. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 9 siung, kemirinya 4 butir, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada lada bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh juga. Lalu ada jinten bubuk setengah sendok teh. Kemudian ketumbar bubuknya 1 sendok teh ya. Lanjut tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng gitu ya teman-teman. Lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Left dilengkapi dengan termostat, pisaunya super tajam jadi membantu menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang, bumbu dan lain-lainnya. Wattnya sangat kecil, cuma 300 watt ya. Oke, kalau sudah halus tinggal kita keluarkan lalu tumis bumbunya sampai wangi. Untuk wajan yang gunakan masak hari ini seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Wajan nonstick granit coating Jerman yang super bagus banget. Tutupnya bisa berdiri, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik ya teman-teman. Oke, jangan lupa tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek ya. Dimasak sampai bumbunya benar-benar tanak dan harum ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak dan wangi, kita bisa masukkan daging sapi yang udah kita potong-potong sebelumnya ya. Diaduk-aduk sampai merata. Jadi sate komo itu beda banget cara masaknya ya. Jadi dia tuh dibumbuin dulu sampai benar-benar meresap dengan bumbunya, baru kemudian dibakar. Oke, kita tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Lalu ada gula merah, aku pakai 1 buah. Dan air asam jawa dari asam sekitaran 1 jempol gitu ya teman-teman, dilarutkan. Oke, setelah itu kita siapkan untuk santannya. Teman-teman bebas boleh pakai santan fresh karena di sini aku nggak punya santan fresh, jadi aku pakai santan instan ya, 1 bungkus aja. Lalu aku tambahin sedikit air. Lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar merata.
Dan masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut ya. Boleh ditutup biar panasnya lebih merata ya. Oke, boleh sesekali diaduk, takutnya bagian bawahnya gosong. Ini udah lumayan asat, kita akan lanjut lagi sampai benar-benar menyusut dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah dia tuh bumbunya meresap seperti ini hasilnya kita keluarkan. Lanjut kita tusuk-tusuk menggunakan sujen atau tusuk sate seperti ini ya. Untuk isiannya bebas mau 3 atau 4 juga boleh. Kalau dagingnya gede diisi 3 aja aku rasa udah cukup ya. Oke, kita sisihkan dan lakukan lagi sampai selesai. Teman-teman pasti tahu ya, kalau sate komo ini pasangannya itu rawon. Tapi misalkan teman-teman nggak punya atau nggak mau masak sate komo dibarengin sama rawon juga boleh. Karena sate komo juga cocok dibarengkan dengan menu yang lainnya. Oke, kita lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya ya. Lanjut kita akan panggang di teflon aja sebentar sampai ada aroma-aroma smokingnya gitu ya teman-teman. Saya manggangnya sih bebas ya, boleh pakai panggangan arang karena aku nggak punya jadi aku mau panggangnya di teflon aja biar cepet ya. Oke, kita panaskan aja teflonnya lalu panggang sebentar sambil dibolak-balik sampai matang ya. Asli ini aromanya wangi banget loh teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar lalu dibalik-balik biar matangnya itu merata. Tuh kan. Ada warna kecoklatan atau agak-agak hitam gitu ya. Dari efek bakarannya. Setelah matang kita bisa angkat dan sisihkan dulu ya. Lakukan lagi untuk sisanya sampai matang. Oke. Kita taruh di piring saji. Untuk penyajiannya bisa ditambahkan dengan taburan bawang merah goreng ya teman-teman, biar makin wangi. Dan sate komonya siap untuk disajikan. Tinggal kita tambahkan dengan kuah rawon. Ini sudah bisa jadi menu yang enak dan spesial banget. Kebetulan aku punya rawon ya, jadi ini pas banget. Langsung aja kita akan nikmati menu hari ini karena aku kalau udah ngelihat rawon sama sate komo plus sambal dan tauge udah pasti perut ini bakal keroncongan ya. Udah deh enak dan super seger banget pokoknya. Tambahkan kuah yang banjir ya biar enak. Jangan lupa sambelnya ya dan juga tauge pendeknya. Tambahkan sate komohnya, aku mau ambil 2 biar makin leko. Udah deh, tinggal kita nikmati. Masya Allah, tabarakallah, bener-bener enak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari di dapur lagi pengen membagikan menu yang enak banget dimakan bareng ketupat atau boleh pakai lontong ya. Oke, langkah pertama siapin manisa atau labu siam seperti biasa.
Kita akan belah bagian ujungnya, lalu gosok-gosok seperti ini. Tangan ya teman-teman, kemudian kita kupas sampai bersih. Nah, untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam dan bagus banget. Oke, ini udah selesai. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan sesuai selera ya. Untuk ketebalannya di sini aku potong kayak stick gitu ya teman-teman, kecil-kecil. Oke. Kalau teman-teman males ngiris seperti ini, boleh beli yang udah dirajang-rajang, ada ya teman-teman. Atau bisa menggunakan alat, pakai pasrah gitu atau parutan gitu ya teman-teman. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Lanjut, kita kasih garam supaya labu siamnya itu lentur ya teman-teman. Jadi nggak kenceng-kenceng kayak gini, hasilnya tuh enak. Karena getahnya udah hilang ya teman-teman. Oke, cukup diremas-remas. Kemudian nanti tinggal dibilas sampai bersih. Nah, untuk bahan tambahannya di sini aku pakai cecek atau kulit sapi. Aku pakai cuma 250 gram aja ya. Buat campur-campuran, karena menu kali ini kalau campur-campur tuh makin enak ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang merah 8 siung, bawang putihnya 5 siung. Cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kemudian cabai merahnya aku pakai 5 buah juga, dibuang bijinya ya. Lanjut, ada garam dan lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian ada gula pasir 1 sendok teh, kunyit bubuk dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kita masukin semuanya biar nggak ada yang kelewatan ya teman-teman, karena aku tuh kadang pikun, kalau nggak dimasukin semua kadang ada yang kelupa. Oke, kita akan blender bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget menghaluskan bumbu dengan cepat dan hasilnya tuh halus banget. Oke, bisa dilihat. Ini hasilnya sangat halus. Kemudian kita akan tumis bumbunya sampai harum ya teman-teman. Masukkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar aja. Masak sampai tanak ya. Oh ya, untuk panci yang aku gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Anti lengket dan panasnya tuh super cepet banget. Dan pastinya kalau masak jadi lebih cepat ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya tanak seperti ini dan kita bisa masukkan udang sebanyak 250 gram. Aku pakai udang merus ya, udang yang kecil-kecil. Ini buat sedep-sedepan biar masakan tuh makin harum. Masukkan juga cece atau kulit sapi yang tadi udah kita potong-potong.
Masak sampai bumbunya meresap. Kemudian ini tadi ada tahu, sisa-sisa ya teman-teman udah digoreng setengah mateng, masuk juga dan ini manisannya atau labu siamnya masuk juga. Isinya super banyak banget karena ini bisa dibagi-bagi untuk tetangga ya teman-teman. Jadi masaknya tuh besar, super banyak banget. Oke, diaduk-aduk sampai merata. Kemudian tuang air untuk kuahnya. Ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau mau kuahnya banyak boleh ditambah lagi. Masak sampai empuk. Setelah itu kita bisa tambahkan santan. Di sini aku pakai santan instan aja ya. Untuk teman-teman kalau suka santan boleh tambahkan lagi. Kalau kurang suka, satu saset aja udah cukup ya teman-teman. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak. Lodeh campur-campur kayak gini enak masaknya tuh sore hari atau malam. Makannya pas pagi hari, beneran deh. Bumbunya tuh bisa ngeresep banget dan warnanya juga jauh lebih cakep, teman-teman. Oke, kalau sudah matang dan terasa tanak, semua bahan empuk, kita boleh matikan apinya ya. Dan kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira apa ya pasangan menu kali ini? Ada ati sapi, di sini aku pakai 250 gram. Langsung aja kita rebus sebentar sampai dia itu kaku dan mudah dipotong-potong ya teman-teman. Setelah kaku, kita boleh potong-potong si ati sapinya sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya ya. Boleh kecil-kecil, boleh sedang atau boleh gede. Untuk ati sapi, kalau teman-teman nggak ada, bisa diganti dengan hati ayam ya. Oke, setelah itu si atinya digoreng sampai berwarna kecoklatan atau agak gelap gitu ya teman-teman. Ini supaya aromanya tuh makin harum saat dimasak nanti. Lanjut ada kentang, di sini aku pakai 2 buah aja. Langsung aja kita kupas sampai bersih. Kemudian potong-potong kentang sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Di sini aku potong dadu kecil-kecil aja.
Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita panaskan minyak ya. Dan goreng kentangnya sampai kecoklatan dan matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan kentangnya. Kemudian kita panaskan air lagi, masukkan bawang putih 6 siung. Kemudian ada bawang merahnya, di sini aku pakai 9 siung. Lalu cabai merah yang udah dibuang bijinya, aku pakai 5 buah. Kemudian ada cabai rawitnya, aku pakai 6 buah. Rebus sampai empuk, baru kemudian kita akan blender ya teman-teman. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air, lalu proses sampai halus ya. Mungkin teman-teman tanya ya, kenapa sih bumbunya harus direbus dulu? Biar warnanya tuh kemerahan banget ya teman-teman, karena bumbu terutama si cabenya itu kalau direbus warnanya tuh bakal keluar banget. Oke, setelah selesai kita akan langsung tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Bisa dilihat ini warnanya emang beneran merah banget ya ketika bumbunya itu direbus. Tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuas 1 potong ya. Oke, ini dimasak sampai tanak. Masukkan pete, ini opsional aja ya untuk teman-teman yang gak suka boleh di skip. Rawit utuh secukupnya aja untuk mempercantik warnanya. Kemudian ada udang, aku pakai 250 gram. Masak sampai berubah warna dan tercium harum ya. Kemudian kita bisa tambahkan kentang gorengnya. Lalu si ati yang udah digoreng tadi. Masukin santan kental. Boleh santannya itu ditambahkan dengan air atau langsung dimasukin seperti ini ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan sedikit air aja ya teman-teman. Lalu masak sampai kuahnya agak menyusut, dia mengental. Hasil ini mantul banget. Dua menu yang cocok banget dimakan bareng ketupat ya. Oke, setelah matang, kita boleh matikan apinya. Dan menu kali ini siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan bawang merah goreng. Ini bisa jadi menu yang lezat banget loh teman-teman. Sambal goreng kentang ati udang. Yang enak ala dapur lagi siap untuk disajikan.
Nah, ini